Bab 1211. Nama, Reruntuhan Suci Penulis, Cendong. Plus mematikan mengatur ulang, Chu Feng minum banyak, dan rambutnya berkibar tak beraturan. Matanya seperti kilat, dia menyerbu dengan 9 burung dan membunuh saudara angkatnya. Dia menggunakan 9 burung sebagai senjata. Cao De, beraninya kau memamerkan keganasanmu dan menjatuhkan burung berkepala 9. Naga perak bersayap 12 itu mencela. Gagak putih itu bahkan lebih marah. Dia baru saja dipukul dan diserang secara diam-diam. Dia batuk darah di mulutnya. Tubuhnya terlihat sangat rusak, dan bulu putih yang berlumuran darah itu layu. Bunuh dia, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Dia akan bunuh diri. Gagak putih itu berbisik. Dengan suara keras, dia melebarkan sayapnya dan terbang tinggi di udara. Bulu-bulunya yang seputih salju seperti terbakar, dan apinya seperti matahari yang besar. Pada saat yang sama, energi yang luar biasa dilepaskan dan melonjak keluar untuk menakut-nakuti tempat ini. Kekosongan itu bergetar. Dia telah melancarkan serangan. Matahari yang terik membakar langit, seperti komet yang menghantam bumi, dan membunuhnya menuju angin Chu. Bunuh! Xuan Wu juga berteriak, dia juga bisa terbang. Dia adalah Xuan Wu yang bermutasi dengan sepasang sayap hitam, seperti malaikat yang jatuh. Untuk sementara waktu, cahaya hitam melonjak. Dia menyelam di masa lalu, memanifestasikan bagian dari tubuh. Cangkang kura-kura itu hitam dan menakutkan, dan membuat tabrakan buas dengan Chu Feng secara langsung. Mengi, tanaman merambat dewa berwarna darah berakar di permukaan bumi, dan langsung membiarkan tanah runtuh, seperti kilat berwarna darah yang mengerikan, terbelah menuju angin Chu. Itu adalah wanita yang berubah menjadi tanaman merambat darah surga. Pertempuran pecah. Tidak jauh dari sana, pelayan tua dari suku kera bertelinga 6 tidak berhenti. Dia tidak akan campur tangan dalam pertempuran yang menentukan ini di tingkat yang sama. Dia membuat keributan sekarang, karena dia datang ke Kunlong dan melihat bahwa tanah itu penuh dengan darah. Bisakah dia hidup? Kelinci kecil itu terlalu kejam untuk membunuh orang. Isinya penuh dengan usus. Mengganggu saudara kita, benar-benar memakan keberanian macan tutul hati beruang, saat kita menjadi perabot. Aku masih merasa kita tidak cukup memenuhi syarat. Sekarang aku akan meledakkanmu. Monyet, Peng Wanli, Xiao Yao, mereka berteriak. Mereka semua menembak dengan kejam dan berteriak untuk membunuh ke depan. Naga perak bersayap 12 mengutuk dan ingin mengaum. Dia dan burung berkepala 9 berlumuran darah dan akan diburu dengan kejam. Akibatnya, orang-orang itu masih bermata merah dan mengatakan bahwa mereka telah diganggu. Siapa yang menindas siapa? Dia ingin memarahi. Lebih dari 1 saudara angkatnya meninggal dan dibunuh oleh Cao De. Bahkan tubuhnya tidak lengkap. Itu ditusuk oleh keterampilan Cao De yang kuat dan luar biasa, terkoyak menjadi beberapa bagian dan berlumuran darah. Orang-orang yang hidup juga dalam situasi yang sangat buruk. Naga perak bersayap 12 berlumuran darah dan tulang-tulangnya akan patah. Adapun saudara angkatnya, burung berkepala 9, itu lebih menyedihkan daripada siapapun. Cao De meledakkan 6 kepala dalam satu napas, dan akhirnya membelah tubuhnya. Cao De Seng yang ganas merobek 1 kaki dan setengah tubuh burung berkepala 9 itu. Saat ini, dia membawanya di tangannya dan menggunakannya sebagai manusia tembaga berkaki 1. Itu sangat menyedihkan. Bang! Naga perak bersayap 12 itu mengerang dan punggungnya ditabrak oleh tongkat emas hitam besar di tangan monyet itu. Tongkat itu begitu kuat dan berat sehingga dia segera membiarkannya batuk darah dan terbang keluar. Dapat dilihat bahwa salah satu sayapnya yang ditutupi sisik perak meledak, dan punggungnya juga berdarah. Jika dia tidak menangkisnya dengan sayapnya pada saat kritis ini, diperkirakan tulang belakangnya akan patah, dan dia akan kehilangan kekuatan tempurnya di tempat dan terbunuh. Naga perak, utusan surga bersayap 12, berlumuran darah. Dia terus berteriak dan melawan, dan mulut serta hidungnya berdarah. Dia sangat tidak mau. Kali ini, dia membuat permainan untuk membunuh Cao De, tetapi dia gagal membunuh saudara pemarah itu dan membawa dirinya sendiri. Terutama saat ini, dia merasa bahwa dia adalah mangsa yang paling menyedihkan. Dia diblokir di sini oleh beberapa paku, diburu dengan kejam dan menjadi korban. Tentu saja, ini adalah keluhannya sendiri. Monyet dan Pengwanli tidak akan pernah berpikir seperti itu. Mereka memiliki posisi yang berbeda dan pandangan yang berlawanan. Di mata kera bertelinga 6, burung berkepala 9,
naga perak bersayap 12, Xuan Wu, Gagak Putih, dan Tian Xueteng layak mati. Sungguh kebencian untuk mendirikan biro untuk membunuh mereka. Jika Chu Feng tidak begitu bertekad sehingga dia tidak ditipu keluar dari kamp perusahaan, dia akan dibunuh oleh lubang dan akan mati dengan sangat menyedihkan. Bayangkan saja orang suci pertama, Kun Long, sedang menghadapi pedang hijau dan emas di tangannya. Bagaimana makhluk-makhluk di level tubuh emas dapat menghentikannya? Cao De harus dibunuh hidup-hidup. Adapun Jin Lai, tak perlu dikatakan lagi, sebagai orang ketiga di antara para dewa yang kuat, dia tak terkalahkan. Begitu berada di luar perkemahan perusahaan, dia pasti tidak punya keraguan. Jika dia benar-benar mengangkat tangannya, dia akan membunuh Cao De. Pergi dan biarkan aku datang. Pada saat ini, Monyet, Peng Wanli, Mi Qing dan Xiao Yao mencoba untuk memimpin dalam membunuh naga perak bersayap 12. Akibatnya, naga perak itu sangat menderita. Apa akhir yang baik jika mereka ditatap oleh orang-orang ini pada saat yang sama? Mereka menderita pukulan berat satu demi satu, ditutupi dengan sisik perak, meledak dan lepas landas. Berdengung, monyet itu menghancurkan sebuah tongkat dan menariknya ke kepala naga perak itu. Tiba-tiba, percikan api memercik kemana-mana, mengguncang tanduk di rambutnya yang panjang, lalu patah dan jatuh sepotong demi sepotong. Naga perak bersayap 12 itu merasakan sakit yang tak tertahankan. Ia segera merasakan bumi berputar dan menghitam di depannya. Ia hampir pingsan di tanah. Giliranku, Peng meraung sejauh ribuan mil. Setelah berkultivasi, sebagian bulu emasnya tumbuh lagi, dan ia tidak lagi botak. Pada saat ini, ia melebarkan sayapnya dan menukik, dan sayap Peng emas itu terpotong, seperti pedang emas. Puff, punggung naga perak bersayap 12 itu berdarah, dan luka yang mengerikan terpotong. Tulangnya terlihat sangat dalam, yang membuatnya ingin meraung, dan dagingnya kejang-kejang hebat. Selain itu, cakar Peng yang tajam langsung mencengkeram sepotong besar daging dan darah darinya, yang berdarah dan mengejutkan. Pada saat ini, Chu Feng terjepit keluar dari medan perang dan tidak membutuhkannya untuk melakukannya. Setelah iblis dunia campuran datang, mereka berebut untuk mendapatkan tangan mati berikutnya dan mendorongnya ke samping. Sekarang Chu Feng sedang mempelajari 9 burung di tangannya dan bertanya-tanya bagaimana cara meledakkan 3 kepala terakhirnya dan membunuhnya sepenuhnya. Oh, di lapangan, naga perak malaikat pejuang bersayap 12 benar-benar menyedihkan. Ia dipukuli dan diubah menjadi tubuh dari waktu ke waktu, tetapi tidak peduli bagaimana cara menghindari dan berubah, ia tidak berakhir dengan baik setelah dikepung oleh orang-orang itu. Bukannya ia tidak cukup kuat, tetapi orang-orang yang mengepungnya terlalu kuat. Secara relatif, naga perak bersayap 12 jauh lebih kuat daripada Xuan Wu, Gagak Putih, dan Tian Xueteng. Ia dapat disandingkan dengan 9 burung. Namun, sekarang ia dikepung dan dipukuli, dan kekuatan sihirnya yang besar tidak berguna. Ia diburu dan dibunuh oleh orang-orang setingkat monyet, yang ditakdirkan untuk berakhir dengan menyedihkan. Ah, dia berteriak lagi. Sisik naga yang berlumuran darah itu jatuh dan darah mengalir deras seperti banjir. Kali ini, giliran Mi Qing yang mengambil alih posisi penyerangan utama. Dia bahkan lebih mendominasi daripada kakaknya. Sebuah tongkat emas hitam besar di tangannya terbang naik turun seperti kilat hitam. Tongkat itu kuat dan berat. Tongkat itu terlalu kuat dan mendominasi. Beberapa tongkat terhunus di punggung naga perak itu. Dapat dilihat dengan jelas bahwa kedua belas sayap naga perak itu meledak satu demi satu, darah naga itu berceceran dan sisik-sisiknya berserakan di seluruh langit. Dalam satu tarikan napas, Mi Qing membunuh 9 dari 12 sayap naga perak bersayap itu. Dengan 2 yang diledakkan oleh kakaknya, sekarang hanya tersisa 1 sayap naga. Banyak orang terkejut. Adapun naga perak itu sendiri, ia melolong, merah darah di belakang punggungnya, dan 1 sayapnya mengipasi. Ia kehilangan keseimbangan, di mana ia melawan dengan marah, dan kepala naga itu ganas. Banyak orang terkejut, sulit membayangkan bahwa Mi Qing begitu ganas, lebih kuat dari saudaranya si monyet. Kau tahu, dia terlihat sangat cantik. Dia berpakaian putih, rambutnya yang panjang sebening kristal dan lembut, matanya yang besar murni dan tanpa cacat, dan dia sangat halus. Dia memiliki roh peri, yang bisa disebut kecantikan yang tak tertandingi. Namun, begitu dia mulai, dia benar-benar membiarkan monyet-monyet itu menghindar dan memberi jalan bagi saudara perempuannya untuk menjadi penyerang utama.
Itu terlalu kuat dan berani. Namun, gerakannya sangat indah. Bahkan ketika dia mendominasi, dia juga memiliki pesona yang kosong. Rambutnya yang panjang berkibar, dan pakaiannya bergerak, dengan pesona yang luar biasa. Namun, naga perak itu tidak berpikir demikian. Untuk sesaat, dia tampaknya telah datang ke neraka. Tulang-tulangnya patah dan otot-ototnya patah oleh tongkat emas hitam besar, dan dagingnya hampir hancur. Kapan? Ketika Mars memercik, dia dipukul di kepala dengan bunyi klik, dan satu-satunya tanduk naga yang utuh patah. Au, dia melolong seperti binatang buas. Kemudian, pada saat berikutnya, teriakannya tiba-tiba berhenti. Karena rasa sakit yang hebat dari ekornya, Miking terus-menerus menembak jatuh tongkat besar di tangannya, dan Sheng Sheng mematahkan ekor naga peraknya, terpisah dari tubuhnya dan menodai langit dengan darah. Miking ingin membunuh naga itu. Naga perak bersayap 12 tidak dapat melarikan diri. Begitu ia melesat ke langit, ia dilarikan oleh ROC bersayap emas yang berputar-putar, dan cakarnya yang besar menekan dengan keras. Di langit, ada hujan darah naga. Naga perak bersayap 12 jatuh ke tanah. Akibatnya, ia bertemu dengan segel tinju Tao Xiao Yao. Setelah pemboman, ia memuntahkan 13 suap darah, memecahkan 5 organ dalamnya dan gemetar. Di kamp perusahaan tubuh emas, semua orang menghisap AC. Kombinasi kecil burung berkepala 9 dan naga perak bersayap 12 benar-benar tamat hari ini. Orang yang membunuh mereka adalah kelompok kecil lainnya. Monyet-monyet itu memukuli dan membunuh beberapa saudara angkat burung berkepala 9, sehingga mereka benar-benar hancur. Di tanah, gagak putih belum mati. Dia dipukul setengah oleh Chu Feng dan jatuh ke genangan darah di tanah. Sekarang dia gembira dan ingin melarikan diri dengan tenang. Akibatnya, dia terlihat oleh monyet, menunjukkan kekuatan sihir fase Dharma langit dan bumi, melompat. Membanting, diinjak-injak sampai mati dengan satu kaki, dan area darah yang luas keluar. Itu benar-benar naga perak bersayap 12 dengan kulit kasar dan daging tebal. Dia bahkan kuat sekarang, teriak Peng Wanli. Beberapa orang lainnya mendengus dan mencibir dan berjuang maju bersama. Sayangnya, naga perak bersayap 12 diledakkan oleh beberapa monyet pada saat-saat terakhir tanpa melempar beberapa kali. Tanduk dan lunas naga berlumuran darah dan terbang menjauh. Jiutu, kau juga mati. Monyet, Peng Wanli, Miking, dan Xiao Yao bergegas untuk membunuh 9 burung. Chu Feng tentu saja bekerja sama dengan cukup baik. Du Lele tidak sebaik Zhong Lele. Dia melemparkannya ke tanah dengan hanya setengah tubuhnya yang tersisa dan membiarkan beberapa orang mati bersama. Karena kekuatan sihir kehidupan asli dari 9 burung sangat aneh. 3 kepala terakhir bersinar dan berlindung di atas dada. Selalu sulit untuk ditaklukkan, jadi mereka selalu hidup. Sekarang, beberapa iblis kecil campuran telah datang dan mengalahkan mereka bersama-sama. Mereka tidak mempelajari cara memecahkan tirai cahaya pelindung tubuh satu sama lain dengan keterampilan rahasia. Itu sederhana dan langsung, cukup kasar, dan mereka akan kejam saat mereka muncul. Misalnya, ada 2 tongkat emas hitam besar yang jatuh di tempat kejadian. Mitian dan Miking dapat berayun ke bawah dan jatuh pada burung berkepala 9. Misalnya, ROC bersayap emas meraung dan cahaya keemasan melonjak. Dia berubah menjadi bilah emas, menukik turun dari ketinggian dan membelah 9 burung. Selain itu, tinju Xiao Yao, seperti guntur Dewa Surgawi 9, meledak menjadi cahaya yang menyilaukan dan terus mengenai burung berkepala 9 itu. Mereka semua membunuh dan tidak menunjukkan belas kasihan, terutama karena mereka penuh dengan perasaan buruk terhadap burung berkepala 9 itu dan tidak ingin melihatnya. Belum lama ini, Chi Lingkong dilumpuhkan di luar kamp perusahaan Jinsen. Kali ini, jika Cao De mengalami kecelakaan lagi, wajah apa yang harus dihadapi para monyet? Mereka bahkan tidak perlu memikirkannya. Jika burung berkepala 9 itu benar-benar berhasil mendirikan biro dan membunuh Cao De, itu pasti akan membuat mereka membawa pot hitam itu. Jika orang-orang salah mengira bahwa demi memperebutkan rumput Rongdao, monyet bertelinga 6, Tao dan Peng telah membunuh orang-orang mereka sendiri dan dengan rakus melahap jatahnya, reputasi mereka akan benar-benar buruk. Oleh karena itu, monyet dan Peng Wanli sangat marah. Mereka ingin segera membunuh 9 burung. Mereka mengira orang ini terlalu berbahaya. Dasar manusia Yin, jika kau ingin membunuh saudara kami, kau harus mengikatkan baskom kotoran di kepala kami. Pergilah ke neraka hari ini.
Monyet-monyet itu berteriak kepada mereka, marah dan memukul-mukul. Pada saat ini, Chu Feng sendiri juga berada di tangan hitam, membawa gada untuk bertarung dan membunuh di sini. Burung berkepala 9 itu terkejut dan marah. Untuk membunuh Cao De, ia mempersiapkan dan menyeduh dengan hati-hati, tetapi pada akhirnya, hasilnya sedemikian rupa sehingga beberapa saudara angkatnya tewas. Terlebih lagi, orang-orang itu sangat menderita dan meninggal tanpa seluruh tubuh. Sekarang gilirannya, ia dipukuli dengan keras, kecuali bagian di atas dadanya, ia menghilang dan terhempas bersih. Tetapi sekarang ia tidak bisa melawan. Dia hanya bisa menyelamatkan kepalanya dengan bantuan sihir yang berbakat dan menunggu bantuan. Puff! 9 burung menjerit dan sebuah kepala mekar seperti bunga teratai berdarah. Itu langsung diledakkan oleh Cao De dan Mi King. Ah! Dia melolong lagi, dan kepala lainnya terkoyak hampir bersamaan. Itu seperti semangka matang yang dihantam berkeping-keping, dan jiwanya yang mati mempertaruhkan nyawanya. Kemudian tulislah 9 burung itu sangat menderita. Mereka memiliki 9 nyawa, tetapi 8 di antaranya terbunuh sekaligus, hanya yang terakhir. Anda tahu, ini adalah ketergantungan terbesar keluarga. Akibatnya, ia pun dihapuskan. Boom! Pada saat ini, napas yang tak tertandingi datang dari langit yang jauh. Darah mengalir deras, dan seekor burung merah besar yang ganas muncul. Matanya tergantung di langit seperti matahari. Bentuk tubuhnya sangat besar sehingga seluruh tubuhnya berwarna merah. Untuk sementara waktu, ia terjepit di seluruh langit selatan. Tubuhnya yang besar ada di mana-mana, dan darahnya mengalir. Tidak diragukan lagi bahwa ia tidak terpisah beberapa mil. Ini adalah semacam manifestasi, proyeksi dari tubuh aslinya. Lao Zhu, 9 burung itu segera berteriak, gembira dan malu. Ia akan segera dibunuh. Akhirnya, ia melihat leluhurnya bersinar dalam kehampaan. Pada saat yang sama, seekor naga tua berwarna perak muncul, mengepakkan sayapnya yang besar, menatap tempat ini dengan acuh tak acuh dan memancarkan mata yang mengerikan. Untuk sesaat, kilat dan guntur seperti bencana. Cahaya-cahaya ini benar-benar akan jatuh, dan semua evolutor pada level tubuh emas akan mati. Tubuh naga tua perak ini juga sangat besar. Tubuhnya menumpuk di seluruh langit timur. Ada sisik-sisik padat di mana-mana. Tubuhnya berkilau dan menakutkan. Roh naga berguling dan menenggelamkan langit. Pada saat kritis ini, sebuah tangan berbulu besar menyentuh tanah untuk memblokir semua petir dan mengisolasi energi yang akan ditransmisikan oleh burung ganas berdarah dan naga tua perak itu. Jangan sampai tidak mampu untuk kalah. Keturunanmu lebih rendah dalam keterampilan. Tidak heran yang lain, pada saat ini, seekor burung ROC bersayap emas muncul. Burung itu begitu besar sehingga punggungnya seperti gunung Tai dan sayapnya seperti awan yang menggantung di langit. Burung itu menutupi langit dan tak terbatas. Di langit, burung-burung ganas berdarah itu bersenandung dan menghilang dengan cepat. Naga tua itu memiliki wajah muram dan pupil mata yang dingin. Dia menatap sisa-sisa naga perak bersayap 12 di tanah. Butuh waktu lama baginya untuk memudar dan menghilang. Beberapa orang tua menghilang dan membiarkan mereka semua bernapas. Jika bukan karena manifestasi leluhur monyet bertelinga 6 dan Peng, diperkirakan semua orang akan lumpuh di tanah, gemetar dan bahkan meledak menjadi kabut darah. Beberapa leluhur menghilang. Namun, ketika Raja Dewa datang, ekspresi mereka berbeda. Haha, bagus. Itu sangat dipublikasikan. Suara yang sangat sombong datang dari seorang pemuda yang sangat tampan. Itu adalah Mi Hong, saudara tertua monyet dan Mi King, seorang Raja Dewa. Chu Feng bertemu dengannya dan berhadapan dengannya di Kolosseum Gurun terbuka. Dia menyeberangi sungai dengan naga kuno dan memanggil 70 atau 80 dewa di medan gelap untuk menantang Mi Hong. Oleh karena itu, monyet itu terus berkata bahwa generasi Jerman tidak memiliki hal-hal yang baik. Yaitu untuk membela kakak tertuanya dari ketidakadilan dan merasa bahwa kakak tertuanya telah diganggu oleh Ji Dade. Xiao Tian, Xiao Qing, kalian semua baik. Mi Hong berkata sambil tersenyum, ini adalah pujian yang tidak ditutup-tutupi. Dia tidak peduli dengan mata seperti pisau dingin dari naga perak yang tidak jauh dari sana. Itu adalah ahli naga perak. Selain itu, ada seorang pemuda berambut merah. Dia tampak muda, tetapi dia telah hidup selama beberapa tahun. Dia adalah Raja Dewa dari klan berkepala 9. Kakak, teriak burung berkepala 9. Suaranya lemah. Pada saat yang sama, dia merasa sangat malu.
Dia selalu sombong, tetapi dia malu dengan keluarganya hari ini. Mereka datang dari daerah terlarang, tetapi dia dipukuli 8 kepala, dan kepala ke-9 tidak dapat dijamin. Pergilah, kakak laki-lakinya, Raja Dewa, membuka mulutnya dengan wajah tenang, memuntahkan awan merah, menyapunya, membawa Paman Lan dan Paman Liu ke tanah, lalu berubah menjadi burung merah terang yang ganas dan melesat ke langit. Jangan pergi, teriak monyet, belum, lupakan saja, leluhur mereka telah terwujud, dan Raja Dewa telah muncul. Kita tidak bisa tidak memberikan muka, kata Mi Hong. Kemudian, dia melihat naga perak dan beberapa Raja Dewa dengan wajah muram sambil mencibir dan berkata, semuanya, pergi. Penindasan tidak diperbolehkan di sini. Akhirnya, dengan dengungan dingin, naga perak dengan area sisik naga dan tulang sisa yang luas di tanah menghilang dengan sapuan, tanpa keterikatan dan rasa bersalah. Sebelum semua orang pergi, mereka semua melihat Chu Feng dan berpikir bahwa pemuda itu terlalu jahat dan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Dia bahkan membunuh satu orang dengan satu musuh. Terutama, mereka semua tahu bahwa Cao De adalah kekuatan utama untuk mengalahkan Yaseng. Bagus, aku menantikan pertumbuhanmu yang cepat. Mi Hong tersenyum dan sangat tampan. Dia berterima kasih kepada Chu Feng dengan ramah dan menyemangatinya di sana. Akhirnya, dia menambahkan kalimat dan berkata, sebagai generasi Jerman, penampilanmu jauh lebih enak dipandang daripada sebagian orang, membuat orang merasa senang. Di dekatnya, banyak orang terkejut. Ini adalah Mi Hong, Raja Dewa yang paling kuat. Dia sangat menghargai Cao De dan sangat dekat. Namun, Chu Feng sendiri tidak bisa berkata-kata dan ingin mengatakan bahwa hanya ada satu orang di generasi Jerman. Itu aku, atau aku. Dia bertanya-tanya seperti apa rupa kakak laki-laki monyet itu ketika dia mengungkapkan kebenaran. Mi Hong menepuk bahu Chu Feng dan berkata, bagus sekali. Aku berharap kamu berdiri berdampingan denganku di masa depan. Baiklah, belajarlah lebih banyak dari adik perempuanku. Dia juga sangat baik. Mi Hong, Raja Dewa Monyet bertelinga 6 yang tampan, sangat menghargai Chu Feng dan tidak ragu untuk membiarkannya lebih dekat dengan saudara perempuannya. Monyet itu menggaruk telinga dan pipinya dan ingin menolak di sana. Mi King memiliki mata yang cerah, gigi yang cemerlang, dan senyum yang mengharukan. Dia menyapa Mi Hong dan menjabat tangannya. Temperamennya yang halus berubah menjadi manis dalam sekejap. Sekelompok Raja Dewa pergi, meninggalkan sisa darah di seluruh tanah. Monyet, apakah kamu yakin kamu dilahirkan dari seorang ibu? Lihatlah kakak laki-laki dan perempuanmu. Lihat dirimu lagi. Kulitmu seperti batu giok dan sebening kristal. Lihat dirimu lagi. Kamu ditutupi rambut. Pergilah ke neraka. Monyet itu sangat marah. Sekelompok orang tertawa. Di dekatnya, semua evolusionis di tingkat tubuh emas cukup terkejut. Badai besar seperti itu berakhir seperti ini. Cao Delian membunuh tokoh-tokoh teratas di bidang tubuh emas. Selain itu, dia memotong orang suci pertama Kunlong hingga mengalami luka serius. Dia ditakdirkan untuk memindahkan perusahaan ini dan menarik perhatian semua pihak. Gabungan Cao De, Monyet, Peng Wanli, Mi King, dan Xiao Yao juga telah membentuk kekuatan yang kohesif untuk menghalangi para ahli dari semua lapisan masyarakat. Seperti yang telah dilihat orang-orang tadi, orang-orang ini cukup bersatu dan gila untuk menghancurkan burung berkepala 9 dan naga perak bersayap 12. Semua bergegas untuk mengolah diri mereka sendiri. Akan ada pertemuan besar Rongdao dalam 2 hari. Pelayan tua dari bangsa kera bertelinga 6 muncul dan memberitahu mereka tentang situasinya. Chu Feng mengangguk, berbalik dan pergi untuk menutup pintu. Dia ingin menyesuaikan dirinya dengan kondisi terbaiknya dan bersiap untuk memanfaatkan kesempatan itu bersama Raja Dewa dan orang suci. Hanya ada satu rumput Rongdao. Pada saat itu, orang-orang akan duduk di sekelilingnya. Siapa yang bisa mendapatkan lebih banyak manfaat masih belum diketahui. Secara teori, pastilah Raja Dewa yang mendapatkan manfaat paling banyak, tetapi itu tidak dapat dianggap sebagai kebenaran yang tidak dapat diubah. Misalnya, ada artefak khusus yang tersembunyi di beberapa tubuh manusia. Misalnya, ada kompor kecil di tubuh monyet, yang diperoleh dari area terlarang. Itu dapat membantunya memurnikan esensi langit dan bumi dan mencairkan buah keteraturan. Sebagai contoh lain, ada sebuah lampu di tubuh Peng Wanli, yang digali dari sebuah makam kuno yang tidak diketahui. Membakar dengan api dapat memurnikan berbagai zat. Peralatan semacam ini semi terukur, antara nyata dan virtual.
Faktanya, Chu Feng juga memiliki batu kilangan kecil di tubuhnya. Pada awalnya, itu adalah batu kilangan hitam putih. Namun, sejak menerobos reinkarnasi, zat-zat aneh di tubuhnya berhasil dimurnikan di jalan reinkarnasi, merebus zat misterius dan baru, menyatu ke dalam batu kilangan kecil dan membuatnya menjadi abu-abu. Sejauh ini, Chu Feng belum mencoba kekuatannya. Namun, satu hal yang menakjubkan adalah bahwa kekuatan itu dapat menipu langit, dan orang luar tidak dapat mendeteksinya. Ketika Chu Feng menutup pintu, monyet itu menyapa monyet tua dengan senyuman dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu." Monyet tua itu tampak serius, ditutupi dengan rambut emas, mulut Lei Gong dan pupil emas. Itu sangat mirip dengan Nitian dan duduk di tenda besar. Namun, monyet tua itu sangat pendiam, tidak menggaruk telinga dan pipinya, dan sangat tenang. "Oh, kamu benar-benar berpikir aku bersedia melakukannya. Jika kamu tidak membuat sumpah darah, tidak mungkin. Apakah aku akan mengangkat meja dan mengetuk bersama mereka?" Monyet tua itu memberi Nitian pelajaran dan mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki banyak kebaikan kali ini. Ketika monyet itu mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah dan berkata, "Kakek, jika aku tidak bersumpah darah, kamu mungkin benar-benar meninggalkan Cao De. Bagaimana menurutmu?" Monyet tua itu meliriknya dan tidak menanggapi. "Yah, aku tidak percaya. Bagaimana mungkin kita melakukan itu? Duduklah." Monyet tua itu memarahi dan berkata, "Di matamu, apakah hanya ada hitam dan putih, dan tidak ada area abu-abu? Cao De adalah bibit yang baik, tetapi ketika menghadapi kesulitan dari beberapa leluhur yang kuat, jika memungkinkan, aku tidak akan mencabik-cabik wajahku untuk melindunginya." Monyet itu tiba-tiba tidak senang. "Lupakan saja, sebaiknya kamu menjadi murni sekarang. Orang muda harus penuh dengan darah dan moral yang tinggi. Pertahankan saja keadaan ini. Jika tidak, ketika kamu mencapai usiaku, hatimu akan memburuk dan akan menjadi hitam dan cerah." Monyet tua itu mendesah. Dia tidak seperti ini ketika dia masih muda. Seperti monyet, dia terus terang, santai, bersemangat, dan tidak menggosok pasir di matanya, tetapi dia berubah perlahan pada akhirnya. Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak terlalu banyak menghasut sekarang. Jika tidak, begitu monyet itu mencapai usianya, hatinya pasti hitam dan bahkan kehilangan jati dirinya yang sebenarnya. Begitu monyet itu mendengarnya, dia terdiam. Monyet tua itu tidak sabar dan berkata, "Baiklah, jangan kaget. Orang-orang akan selalu berubah. Lakukan apa yang mereka lakukan di usia berapapun. Jangan belajar dari burung berkepala 9. Mereka pikir mereka dapat mengendalikan segalanya dengan bermain trik, tetapi mereka sebenarnya kehilangan inisiatif." Itu kalimat yang sama. "Sekarang aku mengizinkanmu membuat kesalahan. Bersikaplah santai saja, aku akan mengurus apapun untukmu." Pada hari yang sama, seorang lelaki tua dari keluarga bangau sisik merah datang untuk berdiskusi tentang lingkong merah. Dia mencari masalah antara burung berkepala 9 dan keluarga naga perak di seluruh dunia dan ingin memulai perang hidup dan mati. Akhirnya, dia dibujuk dan seseorang menyetujui beberapa persyaratannya. 2 hari kemudian, Chu Feng, Monyet, Peng Wanli, Mi Qing dan yang lainnya semuanya meninggalkan Bea Cukai untuk berpartisipasi dalam acara besar Rongdao. Ini adalah tanah suci. Di daerah pegunungan yang dikelilingi oleh perkemahan perusahaan Raja Dewa, awan-awan tumbuh subur. Ini adalah tempat rahasia kecil, tempat rumput Rongdao ditempatkan. Chu Feng melihat banyak orang di sepanjang jalan, termasuk tingkat dewa, tingkat orang suci, dan Raja Dewa tertinggi. Dia bahkan melihat kenalannya Li Jiuxiao. Awalnya, Chu Feng basah kuyup di musim hujan, yang membuat Raja Dewa Li Jiuxiao basah kuyup. Pada saat yang sama, saya juga melihat Ji Kexuan. Kedua orang ini sebenarnya memilih di kubu yang sama. Perlu dicatat bahwa keluarga mereka agak menentang pada awalnya. Namun, Li Jiuxiao telah mengejar Ji Kexuan. Kedua Raja Dewa ini terkenal di bidang ini dan terus-menerus menempati peringkat 10 besar. Selain itu, jika Anda mengubah daftar, peringkat mereka akan lebih jauh dan sangat meningkat. Zilan dan ramuan ada di mana-mana. Gas ungu mengepul dan gas abadi menyebar. Daerah ini sangat sakral. Kakak Long juga ada di sini. Lukanya telah sembuh. Monyet itu mengangguk dan memberi isyarat kepada Chu Feng untuk melihat Kun Long di depan. Namun, Chu Feng tidak memperdulikannya. Ia tertarik dengan sosok lain. Ia terkejut melihat wanita yang diduga Qin Loyin. Ia juga datang di kejauhan,
wanita itu menoleh ke samping, pipinya putih dan berkilau. Bahkan dari samping, garis bentuk bagian itu sangat cantik. Dia sangat pendiam dan pucat. Hati Chu Feng sedikit terkejut, sedikit mirip dengan Qin Loyin, tetapi penampilannya lebih menonjol. Dapat dikatakan bahwa dia secantik batu giok dan memiliki gaya yang unik. Mungkin temperamennya lebih istimewa dan menonjol, karena berkenaan dengan penampilan, bahkan jika ada beberapa celah setelah level ini, itu tidak akan terlalu kentara. Wanita ini hampir sempurna dari bentuk tubuhnya hingga penampilannya hingga gaya dan pesona pribadinya. Dia menunjukkan pesonanya yang unik dengan tangan dan kakinya. Dia ramping, tubuhnya tampak tertutup oleh cahaya yang kabur, dan bahkan rambutnya cerah. Seluruh orang itu tampak kosong dan tenang, bebas dari kembang api manusia. Tetapi jika seseorang mendekati dan berbicara dengannya, senyumnya akan sehangat angin musim semi. Jelas, wanita itu sangat menakjubkan, wajahnya tanpa cacat, sosoknya yang ramping tersembunyi di balik gaunnya, dan lekuk tubuhnya kabur. Meskipun dia tampak halus dan suci, dia juga memiliki tubuh yang berlekuk dan bangga. Begitu dia tersenyum, dia juga memabukkan dengan mata yang cerah. Dia memiliki sikap yang mengharukan seperti tersenyum setelah diturunkan ke dunia manusia. Chu Feng berjalan mendekat dan ingin mendekat. Daerah ini adalah tanah suci. Awalnya merupakan daerah inti dari Shenwang Lianying, tetapi sekarang telah menjadi tempat pertemuan besar Rongdaukao. Ada gunung dan air, hutan persik, bunga-bunga yang berguguran, pohon pinus dan cemara hijau, esensi yang mengalir dan padat. Bahkan bebatuan dan tebing berkilauan dan tembus cahaya, ungu mengepul. Meskipun sekarang menjadi medan perang, dulunya merupakan daerah terlarang. Kemudian, tempat ini ditabrak oleh gunung terkenal di dunia, yang hancur total. Namun, baik gunung terkenal pertama di dunia maupun daerah terlarang keempat tidak dapat dipahami. Setelah tabrakan, mereka hancur, meninggalkan ratusan tempat rahasia dan tanah suci, yang tampak seperti tanah suci surga, dengan teror internal yang tak terbatas. Rumput Rongdao ini ditemukan di tempat rahasia yang sangat berbahaya dan ditanam di sini. Chu Feng datang. Dia dekat dengan wanita ini. Namanya sekarang Qin Yin. Dia memiliki kecantikan yang unik. Chu Feng menatapnya dengan suasana hati yang rumit. Dia masih ingat urusan dunia bawah. Namun, beberapa emosinya dalam beberapa tahun terakhir acuh tak acuh karena Meng Potang. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia memiliki masa lalu yang tidak biasa dengan Qin Loyin, dan bahkan seorang Taois kecil lahir. Namun kini, keduanya tampak seperti garis paralel, dan sulit untuk berpotongan, karena Qin Loyin mengingat kehidupan masa lalu dan masa kininya saat ia akhirnya bereinkarnasi. Di zaman prasejarah, ia adalah wanita cantik pertama di dunia, Qingxi. Ia pernah berkata kepada sapi hitam besar, Ouyang Feng, keledai tua, harimau timur laut, dan yang lainnya bahwa kehidupan masa lalu dan kejadian masa lalu telah berlalu bersama angin. Sejak saat itu, ia adalah puisi hijau. Khususnya, ketika Chu Feng membuka alam rahasia mimpi prasejarah dan jalan kuno di bawah sinar matahari, fragmen jiwa puisi Qing terintegrasi lagi, yang lebih dekat dengan mentalitas putri pertama prasejarah. Oleh karena itu, meskipun wanita di depannya adalah ibu dari seorang Taois kecil, ia berbeda dari masa lalu. Ia seharusnya lebih dekat dengan puisi Qing. Ia adalah orang pertama dengan bakat prasejarah. Temperamen, watak, dan mentalitasnya semuanya berbeda dari orang yang dikenal Chu Feng. Chu Feng memiliki sedikit kehilangan di hatinya, tetapi itu tidak serius, dan itu hanya sedikit penyesalan. Dia menggelengkan kepalanya dan dia pulih, terutama karena efek samping yang hebat dari sup mengpo. Yah, tidak, bahkan jika aku menerima kenyataan dan merasa tenang, aku harus memikirkan Tao kecil itu. Aku tidak bisa membiarkannya tidak memiliki ibu terlalu dini. Chu Feng bergumam dalam hatinya. Tentu saja, untungnya mereka tidak mengatakannya, jika tidak, monyet bertelinga enam dan Peng Wanli pasti akan menutup mulut dan memarahi. Hati mereka seperti air dan wol. Jelas bahwa mereka mencari alasan dan alasan untuk diri mereka sendiri. Cao De, lihat janjimu. Matamu lurus. Tidak bisakah kamu begitu malu? Mitian menarik lengan bajunya dan berbisik kepadanya dengan marah. Jangan menatap orang lain dan memperhatikan pengaruhnya. Kemudian dia tampak jelek dan berkata, untungnya, aku berpegang pada garis bawah dan tidak membiarkanmu terlalu dekat dengan adikku. Memalukan melihat mata persikmu. Chu Feng tidak senang ketika dia mendengar ini.
di mana dia memiliki mata persik. Sekarang dia tampan dan energik. Monyet itu sengaja menguburnya. Monyet, kamu benar-benar tidak jujur. Aku setuju dengan Miking. Kamu akan mengalahkan bebek Mandarin. Aku katakan padamu, jangan berani melakukan hal yang kejam seperti itu, atau saudaramu Mihong tidak akan setuju dan adikmu Miking membencimu. Cao, apa yang kamu bicarakan? Monyet itu sangat cepat sehingga dia benar-benar ingin mengalahkannya. Chu Feng berkata, kalau begitu jangan bicara padaku. Kamu sudah melihatnya. Peri suara hijau itu melihat ke belakang dan tersenyum padaku. Kamu harus pergi sekarang untuk mencegah adikmu tertukar denganku. Dorong aku ke orang lain. Baiklah, jangan menjadi lampu di sini. Apa yang kacau? Cao De, dasar bajingan tak tahu malu. Gigi monyet itu gatal. Dia berbalik dan tidak ingin berbicara dengannya. Dia diam-diam berpura-pura. Peri suara hijau bersikap lembut kepada semua orang. Apakah itu hanya untuk dirinya sendiri? Kemudian, dia melihat Chu Feng maju dengan tegas. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia berbicara baik-baik dengan Peri Kinyin, tatapannya hangat. Hutan bambu ungu di daerah ini penuh dengan esensi, dan bahkan bebatuannya mengalir. Dengan Xia Guang, seperti tanah rahasia surga, dengan kedamaian dan ketenangan yang tak terlukiskan. Sejak pertama kali melihat peri, aku merasa baik. Sepertinya aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Setelah aku datang ke medan perang, hatiku yang bersemangat untuk bertarung dan berperang berdarah tiba-tiba menjadi tenang. Sungguh aneh, apakah kita pernah bertemu dan bertemu sebelumnya? Chu Fengpeng dan Bo Peng berbicara omong kosong di sana. Dia merasa bahwa meskipun dia sekarang didominasi oleh puisi hijau, dia juga memiliki beberapa karakter Qinloyin. Secara khusus, dia mengingat masa lalu dunia bawah. Oleh karena itu, minat dan hobi Chu Feng adalah semua preferensi Qinloyin yang dipelajarinya. Dia ingin mempersempit hubungan melalui pemahaman prasurga ini. Qin Yin memiliki senyum lembut dan sikap yang menawan. Awalnya, dia hanya sopan. Dia berbicara kepadanya karena kesopanan, tetapi dia segera terkejut. Karena, dua orang benar-benar mengobrol dengan sangat spekulatif, semua jenis konsep serupa, yang samar-samar menyentuh resonansi. Monyet, Peng Wanli dan Xiao Yao berdiri di kejauhan, menunggu untuk melihat lelucon Cao De, karena mereka tahu bahwa wanita seperti peri ini terlihat lembut dan pendiam. Namun, hanya ketika dia benar-benar dekat, dia tahu bahwa dia sombong dan tak terjangkau di dalam hatinya. Bahkan para dewa teratas telah menabrak tembok. Dia frustrasi dan tidak mau mundur. Apakah kamu mengatakan bahwa Cao De mundur dengan cemas, atau dia marah dan akhirnya diperingatkan? Dia sangat tidak sabar. Dia dikenal sebagai saudara yang pemarah. Jangan diusir karena dia bersemangat dan kata-kata serta perbuatannya terlalu berlebihan. Monyet dan Peng Wanli sedang berbicara. Namun, tak lama kemudian mereka curiga dan tercengang. Kedua orang itu mengobrol dengan menyenangkan dan menjadi semakin berspekulasi. Dewi misterius Qin Yin mengundangnya untuk duduk dan menawarkan secangkir teh. Cao De, aku benar-benar tidak melihat bahwa generasi Jerman dengan temperamen yang keras dan bau dapat membuat Peri Qin Yin melihatnya secara berbeda. Itu istimewa. Itu tidak masuk akal. Monyet itu ada di sana dengan marah dan tidak puas dan berteriak, dia tidak setampan aku. Maafkan aku, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa dia lebih pintar darimu? Lihat rambutmu, jalan Peng Wanli, burung besar, apa yang kau bicarakan, dengan sengaja menargetkanku, bukan? Evolusi spesies, ras di antara semua ras, ini adalah postur terkuatku. Dari rasa alami garis keturunan dan evolusi, aku sekarang menjadi pria tampan yang langka di dunia. Peng Wanli tidak mengatakan sepatah kata pun. Benar-benar tidak tahu malu. Xiao Yuan berkata, sudah 1/4 jam. Dia masih di sana dengan teratai yang indah. Aku benar-benar tidak melihatnya. Cao De memiliki banyak bunga dan usus. Peri suara hijau, yang bahkan tidak bisa mendekati Raja Dewa teratas, membuat pengecualian untuknya dan tersenyum padanya. Itu sangat langka. Cao De ini seorang playboy, bukan hal yang baik. Pada saat ini, Mi King membuka mulutnya, kata-katanya yang langka tidak kosong dan jelas, kata-katanya tidak puas, dan wajahnya tidak memiliki senyum manis yang biasa. Begitu dia berbalik, dia berjalan tidak jauh. Peng Wanli berbisik, monyet, situasinya tidak baik. Apakah adikmu terlalu peduli dengan Cao De? Itu bukan tanggapan yang baik. Monyet itu tidak suka mendengarkan dan berkata,
adikku tidak sebodoh itu. Cao De tidak setampan aku. Selain itu, tampaknya lelaki tua di keluarga itu memiliki tujuan dan telah memilih pasangan Tao yang cocok untuknya. Suatu hari, dia mungkin berasal dari. Tidak bisa dikatakan. Segera Chu Feng kesal karena percakapan pertamanya yang menyenangkan dengan Qin Yin terputus. Itu adalah Yun Tuo, naga tiga sayap. Dia memiliki rambut pirang panjang yang jatuh ke pinggangnya. Dia tampak sangat tampan. Dia membuka mulutnya dengan ringan dan berkata, orang-orang harus mengenal diri mereka sendiri dengan jelas. Jangan libatkan peri suara hijau. Dia adalah seekor naga, tetapi dia telah berubah. Dia memiliki 3 kepala, bakat luar biasa, dan kekuatan yang sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan masuk dalam daftar untuk menyerap esensi rumput Rongdao. Dia memiliki hubungan dekat dengan naga perak bersayap 12. Sebagai anggota keluarga naga, dia memiliki rasa benci yang cukup besar terhadap Cao De. Sekarang dia sengaja mencari masalah. 3 naga Yun Tuo melambaikan tangannya seperti lalat dan berkata, jangan ganggu Qin Yin di sini, cepat pergi. Chu Feng langsung tidak senang. Dia mencari ibu untuk anaknya. Apa yang salah dengan naga ini? Bahkan jika kamu seorang dewa, kamu. Minggir, aku paling suka pembantaian naga. Seekor naga perak bersayap 12 terbunuh 2 hari yang lalu. Apakah kamu pikir kamu memiliki wajah yang besar? Kata Chu Feng dingin. Dia memiliki mata emas. Secara alami, dia dapat melihat bahwa Yun Tuo adalah naga emas dengan 3 kepala. Apa yang kamu bicarakan? Tanya Yun Tuo dengan suara yang dalam. Chu Feng sedang dalam suasana hati yang buruk. Naga ini benar-benar kacau. Dia sudah merasa bahwa Qin Yin sulit didekati, kalau dia tidak mengerti kepribadian dan hobinya di kehidupan sebelumnya, bagaimana mungkin dia bisa berbicara dengan gembira. Dia akhirnya memanfaatkan kelebihan bawaannya untuk sedikit menyoroti kondisi pikirannya yang sempurna, berharap untuk menyentuhnya dan benar-benar beresonansi di masa depan. Tapi sekarang saya terganggu. Mungkin sulit untuk memiliki kesempatan ini di masa depan. Benar saja, pupil Qin Yin sedikit berkontraksi, dan kemudian tenang dalam sekejap. Hatinya seperti air, dan dia sedikit waspada. Dia pikir aneh bahwa dia baru saja melakukan percakapan spekulatif dengan pemuda bernama Cao De. Apakah itu disengaja untuknya? Chu Feng merasakan perubahan suasana hatinya untuk pertama kalinya, dan segera menjadi lebih tidak senang. Dia melihat ketiga naga emas Yun Tuo dan berkata, apa yang dia katakan adalah kamu, keluar dan menghilang. Siapa yang kasar, berani bersikap lancang di sini, dan jangan bersuara. Seseorang mencela itu. Keluarga burung berkepala 9 juga muncul, dan bahkan lebih kuat. Dia adalah Raja Dewa bernama Chi Feng. Rambut merahnya berserakan, matanya menatap dingin ke arah Chu Feng dan berkata, pergi sana, di mana kau punya kualifikasi untuk mempublikasikannya. Kalian masing-masing berpura-pura menjadi lebih dari setengah bawang putih. Apakah kalian punya kemampuan untuk menggigitku? Chu Feng sama sekali tidak takut. Chu Feng tidak takut. Pokoknya, ada aturan di sini. Evolusionis yang tergabung dalam kubu Yongzu tidak diperbolehkan menindas di kubu perusahaan, kalau tidak mereka akan dihukum berat. Sebaliknya, biksu tingkat rendah dapat mengambil inisiatif untuk menantang para evolusioner tingkat tinggi, dan mungkin juga didorong dan diberi penghargaan sebagaimana mestinya. Karena semua orang tua bersedia melihat bakat yang dapat menggali bakat yang dapat bertarung melintasi alam besar. Mereka membutuhkan kejeniusan seperti ini. Kau berbicara kepadaku, apakah kau ingin mati? Chi Feng, Raja Dewa dari keluarga burung berkepala 9, berkata dengan suara dingin. Bahkan pupil matanya berubah menjadi merah tua, yang sangat mengerikan. Dalam sekejap, tekanan tak terlihat akan meledak. Siapa yang berani main-main? Saat itu, seorang tua yang terputus datang. Chi Feng tiba-tiba bersenandung dingin dan menahan napas Raja Dewa. Potensi Raja Dewa yang memenuhi syarat untuk datang ke sini tidak terbatas, dan mungkin untuk menjadi dewa. Oleh karena itu, orang-orang seperti Chi Feng sangat sombong dan sombong. Bahkan jika mereka dimarahi oleh lelaki tua yang misterius itu, mereka tidak terlalu peduli. Dia pikir dia bisa bergegas ke medan itu cepat atau lambat. Pada saat ini, 3 naga Yun Tuo membuka mulutnya, menatap Chu Feng dan berkata dengan sedih, Cao De, kamu belum tua dan memiliki temperamen yang baik. Aku pikir kamu akan segera mati mendadak. Mereka yang tidak memiliki rasa hormat kepada Tuhan dan Raja Dewa tidak akan hidup lama. Ini adalah ancaman telanjang untuk mengintimidasi.
Chu Feng mencibir, apa yang kau lakukan? Kau pikir kau adalah dewa? Jangan khawatir, aku akan segera mencapai levelmu dan mengajarimu bagaimana menjadi dewa. Sebenarnya, aku paling suka membunuh naga. Lagi pula, keluarga burung berkepala 9 merasa mereka lebih unggul. Cepat atau lambat, aku akan pergi ke area terlarang ke-11 untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Bukankah kalian burung berkepala 9 keluar dari sana? Jangan memprovokasiku, atau kau akan menyesalinya. Pada saat itu, tidak akan ada bencana besar bagi keluarga burung berkepala 9, dan area terlarang tidak akan terlindungi. Yuntuo dan Chi Feng tercengang. Nada bicara Cao De terlalu keras. Dia tidak menerima mereka. Dia berani mengancam mereka di depan umum dan mengintimidasi mereka sebagai balasannya. Dia bahkan mengancam akan menghancurkan area terlarang di sini. Ada banyak orang di dekatnya. Mereka mendengar bahwa mereka tidak bisa berkata-kata, dan nada bicara pemuda itu juga hebat. Generasi Jerman benar-benar sombong. Seseorang menghela nafas. Qin Yin juga tercengang dan menatapnya lagi. Pada saat ini, Monyet, Peng Wanli dan Xiao Yao bergegas dan menarik Chu Feng untuk pergi. Mereka merasa bahwa saudara ini adalah baku tembak. Dia bisa menimbulkan masalah sedikit saja. Kemanapun kita pergi, kita berani membunuh anak-anak berkebangsaan Qiang. Bisakah kita tetap bersikap rendah hati? Secara khusus, bahkan kata-kata menyapu area terlarang akan membuat orang tertawa. Bahkan tangan hitam Lili tidak berani bersikap begitu gila di usianya yang sekarang, bukan? Jangan berani-beraninya kau mengancamku. Tidak punya kehidupan untuk menyerap rumput Rongdao di sini. Keluarlah dan lompatlah. Kurasa kau akan mati. Kau tidak akan hidup lama. Chi Feng membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata seperti itu secara langsung, yang artinya ia harus mencari kesempatan untuk membunuh Cao De. Sebenarnya, apakah ada konflik hari ini atau tidak, ia juga akan mencari kesempatan untuk melakukannya. Bagaimanapun, saudara laki-laki keluarganya, burung berkepala 9, terbunuh dengan menyedihkan dan hampir mati, dan saudara angkatnya meninggal dengan bersih. Siapa yang kau ancam? Pada saat ini, Chu Feng tidak membuka mulutnya. Sosok yang tampan berdiri dan berjalan ke sini untuk beresonansi dengan dunia. Rune emas melilit bagian depan dan belakangnya, seperti cahaya jalan yang menutupi tubuhnya. Itu mengerikan. Itu adalah Mi Hong, Raja Dewa dari keluarga kera bertelinga 6. Harus dikatakan bahwa bakat keluarga ini menakutkan, dan jumlah orangnya sedikit, tetapi kali ini, 3 saudara laki-laki dan perempuan dari satu keluarga ada dalam daftar ini. Merupakan keajaiban juga bahwa 3 orang dari generasi ini dapat lahir, karena tingkat kesuburan mereka yang rendah sangat mengerikan. Berapa tahun garis keturunan dapat lahir? Mi Hong, akan ada perang antara kamu dan aku cepat atau lambat. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan akun denganmu 6 telinga perlahan-lahan. Burung berkepala 9 itu membuka mulutnya dengan dingin dan samar. Apa yang kamu lakukan? Keluarga burung berkepala 9 itu berbulu wol. Yang lain takut padamu. Keluarga kami tidak takut. Bukankah ada area terlarang di belakangnya? Kamu membiarkan makhluk-makhluk di area terlarang ke-11 keluar. Mi Hong berkata dengan dingin bahwa dia bermartabat dan berdiri di sini seperti lembing di depan Chu Feng, Monyet dan Peng Wanli. Pada saat ini, Chu Feng merasa bersalah. Terakhir kali dia berhadapan dengan Mi Hong di arena gurun terbuka, dia tidak berpikir akan lama sebelum pihak lain keluar untuknya. Dia memutuskan untuk mengungkap kebenaran dengan lembut di masa depan. Kalau tidak, Mi Hong tahu bahwa dia adalah Jidade dan mungkin akan memuntahkan darah. Monyet itu berbicara atas nama kakak laki-lakinya dan berkata, "Kakak, apakah kamu masih menggunakanmu untuk berurusan dengannya? Berikan padaku. Kurasa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi dewa dalam 100 tahun. Ketika aku menjadi Raja Dewa, aku akan memenggal ke-9 kepalanya dengan tongkat. Baiklah, kalian orang gila, cepat atau lambat kita akan mengakhirinya. Jangan lari." Chi Feng berbicara dengan marah. Naga berkepala 3 Yuntuo tersenyum dan berkata, "Kamu tidak dapat melihat kecenderungan umum. Beberapa orang tidak mampu menyinggung perasaanmu. Ketika saatnya tiba, sejarah akan membuktikan segalanya. Kamu berdiri di samping orang yang salah. Pada saat itu, bukan hanya dirimu sendiri tetapi juga kelompok etnis di belakangmu yang akan terbunuh." Chu Feng mencibir, "Apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri? Aku, generasi Jerman yang ditakdirkan untuk menjadi evolusionis pamungkas, tidak memiliki kehormatan untuk menghancurkanmu.
Sejarah mungkin mencatat bahwa kamu beruntung berbaring di kaki, Cao Ultimate, Ku, yang merupakan kemuliaan terakhir dari seluruh keluargamu. Yuntuo berkedut di sudut mulutnya. Pihak lain meniup bahwa langit akan runtuh. Energi yang tak tahu malu ini membuatnya tidak tahu bagaimana membantah dan mengintimidasi. Karena pihak lain tidak peduli, tidak takut, dan menunjukkan kekacauan berkulit tebal. Chu Feng ditarik pergi oleh monyet itu dan berkata, "Ayolah, jangan menyombongkan diri. Sekarang kamu tidak bisa menghadapinya. Sebaiknya kamu bersikap realistis. Bukankah kamu melihat Kunlong menatapmu dari kejauhan untuk waktu yang lama? Berhati-hatilah. Apa? Kunlong juga ada di sini. Bukankah dia dimutilasi olehku?" Chu Feng terkejut. Monyet itu ingin mengumpat dan berkata, "Bukankah aku baru saja mengingatkanmu bahwa Kunlong datang lebih awal? Kau sama sekali tidak mendengarkan." Pada saat ini, Chu Feng memperhatikan Kunlong di kejauhan. Dia menatapnya dengan acuh tak acuh, sambil membawa pisau panjang. Momentum orang suci pertama itu luar biasa. Chu Feng melihat bahwa dia memusuhi dirinya sendiri. Tatapannya sangat dingin, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, dia melambaikan tangan dengan hangat dan menyapa Kunlong. "Aku tidak tahu. Kupikir mereka memiliki persahabatan yang dalam dan hubungan yang tidak biasa." Ketika melihat pemandangan ini, wajah Kunlong berkedut dan hatinya benci karena dia terluka parah dan sekarat oleh bocah emas ini. Itu sangat memalukan. Kiang, pisau di belakang Kunlong keluar dari sarungnya secara otomatis. Dia ingin membunuh Cao De dengan pisau kerajaan. Sebuah bilah seputih salju berlari di sekelilingnya dan mengelilinginya di sana, membuatnya tampak sangat menakutkan. "Jangan bergerak," teriak Chu Feng, dan kemudian dengan ramah mengingatkannya, "Jangan jatuh ke tanah lagi." Cao De, wajah Kunlong membiru, dia ingin segera membunuhnya. Dengungan dingin terdengar di kegelapan, memperingatkannya untuk tidak menghunus pisau. Kemudian Chu Feng mengabaikannya dan berlalu begitu saja. "Jangan marah. Dia memang sengaja. Dia membuatmu tidak sabar dan memengaruhi kecepatan penyerapan rumput Rongdao untuk sementara waktu." Seseorang di dekatnya mengingatkannya. Setelah minum, Jin Guangzhan di kejauhan, keluarga binatang bermata biru, bersisik emas, dan berbulu merah muncul, yaitu keluarga Kirin Mutan. Jin Lin datang bersama saudara laki-lakinya, Jin Lai. Apakah kamu masih bisa datang? Kupikir kamu didiskualifikasi olehku." Chu Feng membuka mulutnya dan menatap Jin Lin. Ini untuk menusuk hati dan paru-paru orang dan mengekspos mereka. Ketika Jin Lin mendengar pidato itu, wajahnya sehitam lemak dan batu giok yang membeku. Dia ingin menangkap Cao De dan memukulinya dengan keras. "Cao De, jangan berpuas diri. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu sebelum serangan diam-diam terakhir," ucapnya dengan getir. Dia selalu berpikir bahwa Cao De menyergapnya, membiarkannya kalah terlebih dahulu dan kalah, kalau tidak bagaimana dia bisa tertangkap. "Aku masih marah dan malu." "Jangan, siapa dan siapa kita, aku selalu ingin menerimamu," kata Chu Feng. Pada saat ini, apalagi Jin Lin sendiri, saudaranya, dan orang-orang di dekatnya menunjukkan warna yang aneh. Tentu saja, banyak orang menunjukkan mata yang membunuh. "Kamu, mati." Jin Lin menjadi marah karena malu. "Salah, itu tunggangan." Chu Feng mengoreksi di sana dan berkata dengan ceroboh. Sekelompok orang linglung, dan kemudian tiba-tiba merasa bahwa orang ini terlalu sembrono dan memprovokasi orang di mana-mana. "Leluhur, bisakah kamu berhenti sebentar? Tolong berhenti." Pada saat ini, bahkan monyet pun tidak tahan. Mereka pikir Cao De dapat menyebabkan terlalu banyak masalah. Begitu masalah selesai, dia benar-benar menarik kebencian lagi. Benar saja, Jin Lin hampir marah di sana. Dia menjadi gila, wajah cantiknya penuh dengan niat membunuh. Sebenarnya, Chu Feng sama sekali tidak peduli, karena dia berencana untuk melarikan diri setelah menyerap rumput Rongdao. Baru-baru ini, dia telah bertindak sewenang-wenang dan menyebabkan banyak masalah. Dia tidak akan pergi lagi setelah mendapatkan keuntungan. Bisakah dia menunggu balas dendam? Jadi, dia membiarkan dirinya pergi sekarang. Dia sama sekali tidak peduli di sini. Dia akan membenci siapapun yang tidak bahagia. Bagaimanapun, dia siap untuk menepuk pantatnya dan pergi. Dan kamu, Jin Lai, kamu bajingan, bersekongkol dengan Kunlong yang tidak bisa memegang pisau dan cucu Jiu Tou Niao untuk membunuhku. Terakhir kali aku tidak menebasmu. Orang lain, baik Kunlong atau Jiu Tou Niao,
telah diajari olehku, jadi aku harus mengajarimu cepat atau lambat. Chu Feng benar-benar menyemprot siapapun yang dilihatnya. Sekelompok orang terdiam. Tuan itu benar-benar sembrono ke surga. Apakah kamu pikir kamu memiliki sedikit musuh dan ingin menjadi musuh di seluruh dunia? Semua orang pingsan. Ketika banyak orang melihatnya datang, mereka segera berbalik dan tidak ingin mendekatinya. Mereka takut akan bencana yang tidak terduga, jadi mereka disemprot olehnya tanpa alasan yang jelas. Tidak tertahankan, naga berkepala 3 Yuntuo tidak tahan lagi. Dia menyapa sekelompok korban dan ingin bersatu melawan Chu Feng. Pada saat ini, Jin Lin paling terstimulasi. Tubuhnya yang anggun dan cantik bergetar. Setelah mencium ucapan itu, dia menjawab terlebih dahulu dan berkata, ketika kita menyerap rumput Rongdao untuk sementara waktu, kita akan menargetkannya bersama-sama dan tidak memberinya kesempatan. Kunlong, orang suci pertama, membuka mulutnya dan berkata, aku akan duduk di sebelahnya sebentar lagi dan menyerap rumput Rongdao secara terbuka. Bisakah dia lebih cepat dariku? Menarik, aku akan duduk di sebelahnya nanti. Chi Feng, Raja Dewa dari keluarga burung berkepala 9, berkata dengan dingin bahwa dia akan melakukan hal yang sama. Jin Lai berkata, baiklah, kita semua akan berada di sampingnya sebentar lagi. Aku tidak percaya instrumen virtual di tubuhnya akan melampaui kita. Biarkan dia melihat. Rongdao kau menangis. Dia gelisah tetapi tidak dapat bersaing dengan kita. Mereka siap untuk membalas dan membiarkan Cao De kembali dengan sia-sia. Telinga kera bertelinga 6 sedikit mengipasi, dan dia mendengar konspirasi mereka. Perasaan spiritualnya terlalu tajam untuk memberitahu Chu Feng pada awalnya. Chu Feng merasa dingin ketika mendengar pidato itu dan berkata, sungguh, aku akan melihat siapa yang berani duduk di sebelahku. Pada saat itu, biarkan mereka menangis dan bekerja dengan sia-sia. Tidak ada yang bisa diserap. Dia memiliki keyakinan pada batu kilangan kecil di tubuhnya. Bagaimanapun, itu adalah hal alami yang telah mengalami ujian reinkarnasi pamungkas. Dia percaya bahwa itu adalah mahakarya yang sempurna di antara senjata virtual. Baru hari ini dia tahu bahwa batu giling kecil, harta setengah material dan setengah energi, disebut senjata virtual. Dia yakin sekelompok orang akan menyesal dan muntah darah di pegunungan, esensi energinya kaya, semua jenis bunga dan tanaman berwarna-warni, dan kelopaknya mekar dengan awan tipis. Dinding gunung ditutupi dengan linteng, beberapa di antaranya berwarna merah terang dan berkilauan, dan beberapa di antaranya berwarna emas. Linteng ini seindah Kiulong, bahkan batu dan kayu mati, semuanya menguap dan menyebarkan esensinya. Tidak ada generasi evolusionis biasa yang bisa datang ke sini. Dari tubuh emas hingga Raja Dewa, mereka adalah kekuatan teratas di level masing-masing. Alasan mengapa itu diselenggarakan menjadi acara besar adalah untuk membiarkan para penyihir ini saling mengenal dan memahami satu sama lain. Di masa depan, mereka ditakdirkan untuk menjadi tokoh yang kuat dari semua kelompok etnis. Sekarang saling mengenal dan memperdalam pemahaman adalah hal yang baik untuk satu sama lain. Namun, karena kebiasaan semua kelompok etnis, tempat perjamuan agak aneh. Beberapa orang datang berpakaian, sopan dan bermartabat, sementara yang lain sangat kasar dan datang dengan baju besi, dengan kilau logam dingin. Ketika orang-orang ini muncul bersama-sama, memegang gelas-gelas tinggi, saling berbincang dan saling mengenal, semuanya tampak sedikit berbeda. Di antara mereka, ada banyak monyet seperti ini. Mereka ditutupi dengan rambut emas panjang. Mereka seperti binatang buas. Mereka tidak terlalu memperhatikan penampilan pribadi dan tidak melakukannya jika mereka bisa berubah menjadi orang dewasa. Monyet, lihat, tadi gadis cantik dari keluarga Zukue terkejut dengan penampilanmu yang berbulu. Dia pergi begitu saja dan dengan sopan. Bisakah kamu memperhatikan penampilannya? Peng Wanli tidak puas, karena monyet itu mengambil makanan langsung dengan cakarnya yang berbulu dan dengan antusias memberikan lingtau kepada orang-orang. Akibatnya, gadis Rosevins tidak tahan. Dia khawatir lingtau ternoda oleh rambut monyet, jadi dia menemukan alasan yang buruk dan melarikan diri. Monyet itu memamerkan giginya dan berkata, sangat sulit untuk berteman pada kesempatan ini. Tidakkah kamu melihat orang gila Cao De? Kamu ingin menggigit siapapun yang kamu lihat. Kita berjalan bersamanya. Berapa banyak yang berani datang bersama? Peng Wanli dan Xiao Yao juga mendesah. Kepala mereka sebesar perkelahian. Mereka merasa bahwa Cao De benar-benar hancur. Ketika mereka melihat makhluk yang membuatnya tidak bahagia,
tidak peduli dari ras mana dia berasal, mereka langsung menyemprotnya. Jin Lai, naga berkepala 3 Yuntuo dan yang lainnya tidak tahan dengannya. Mereka disemprot dengan bintang emas. Mereka berbalik dan berjalan menjauh untuk menghindari satu sisi. Karena mereka merasa terlalu malu. Apa itu? Mereka memang sengaja membidik Cao De, sengaja meremehkan dan mempermalukan, tetapi orang ini sama sekali tidak bermain kartu sesuai akal sehat. Jika dia tidak bahagia, dia akan mulai menyemprot. Jin Lai dan Yuntuo menyentuh mereka dengan tangan mereka, dan wajah mereka dipenuhi ludah. Orang itu tidak takut dipermalukan. Dia menyemprot mereka selama 1/4 jam tanpa henti, terus-menerus menggesek. Jadi, mereka tidak tahan. Mereka berbalik dan lari. Mereka tidak bisa bertarung dengannya. Itu memalukan. Namun, Cao De tidak takut malu. Adapun Kunlong, dia mengangkat pisaunya beberapa kali, tangannya gemetar, dan akhirnya dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan mundur. Dan Jin Lin, yang disemprot dan diejek dengan liar oleh Chu Feng, marah dan ingin membunuh. Dia memiliki kebiasaan kebersihan yang sangat serius. Dia buru-buru menyeka air liur yang terciprat di pipi putih Ying, hampir muntah darah, berteriak dan melarikan diri. Bahkan Xiao Yao yang paling pemarah pun tidak tahan dan pergi membujuknya. Kakak, sudah hampir cukup. Apakah kamu masih ingin berlatih di medan perang? Mereka yang dapat menyinggung hampir menyinggung cahaya. Apakah kamu ingin melarikan diri setelah menyerap rumput yang mencair? Chu Feng tidak setuju dan berkata, aku punya alasan untuk pergi ke seluruh dunia. Semprot? Tidak, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Tidakkah kau lihat mereka diam satu persatu? Benar sekali untuk bepergian ke seluruh dunia. Bahkan Xiao Yao dan Peng Wanli tidak ingin membujuknya. Mereka hanya ingin menjauh darinya. Segera setelah itu, Chu Feng akhirnya tenang, tidak menemukan kesalahan, dan mulai berbicara dengan gembira dengan orang-orang. Namun, mata monyet itu merah. Chu Feng berkumpul dengan saudara perempuannya. Ekspresinya beriak dan wajahnya tersenyum. Dia berbicara dengan baik dengan saudara perempuannya. Mengapa kau tidak membiarkan dia menyemprot orang? Mata monyet yang marah itu tidak bagus. Dia akan menerobos dengan lengan dan lengan bajunya. Peng Wanli membujuk, lupakan saja, sulit untuk tenang. Lagi pula, bukankah saudaramu Mi Hong benar-benar ingin mereka lebih dekat dan lebih banyak bergerak? Apa yang kau lakukan? Si monyet tidak marah dan berkata, karena kau berkata begitu, perkenalkan saja adikmu, putri paling terkenal dari keluarga Dapeng bersayap emas kepadanya. Peng Wanli berambut pirang panjang dan sangat tampan. Sekarang dia tampak malu dan berkata, yah, dia belajar seni di daerah terlarang. Jika dia terlahir dengan kekuatannya, Cao De tidak berani mendekatinya. Si monyet memutar matanya dan berkata, kentut, selama kau berani memperkenalkannya, kau lihat Cao De, jika dia berani mendekati, itu adalah kebajikannya. Selama kau menyebutkannya, dia akan segera memanggilmu kakak ipar. Kakak ipar, apa yang kau bicarakan? Chu Feng datang. Si monyet tercengang. Itu disebut bajingan berminyak. Bagaimana bisa itu menyulut api? Cao De memanggilnya, bajingan. Peng Wanli ingin tertawa, dan kemudian ekspresinya segera mengeras. Cao De menyapanya dengan hangat dan berkata, kakak Peng, aku baru saja mendengarnya. Apakah kamu memiliki saudara perempuan yang belajar seni di daerah terlarang? Kamu ingin memperkenalkanku? Bagus, aku suka wanita tiran dengan kecantikan nasional dan aroma alami. Kamu akan menjadi saudara iparku di masa depan. Peng Wanli berkedut dan ingin memukul orang. Siapa yang ingin memperkenalkanmu? Lihatlah penampilanmu yang tidak dapat diandalkan sekarang, bagaimana mungkin kamu mendorong saudara perempuanmu ke dalam lubang api? Chu Feng berkata, mengapa kita tidak saling berciuman? Xiao Yao, apakah kamu memiliki saudara perempuan? Perkenalkan satu kepadaku juga. Klan Tao adalah kelompok etnis terkuat di 5 besar di dunia. Aku pikir akan selalu ada beberapa mutiara yang tak tertandingi di klanmu. Ya, yang satu lebih besar dari yang lain. Keturunan keluarga Tao terlalu mengerikan. Kamu dapat mengejar ketinggalan dengan nilai absolut. Teriak monyet itu. Keluar. Xiao Yao memiliki temperamen yang baik sehingga dia ingin mengalahkan monyet. Adapun pertarungan dengan Cao De, dia bahkan tidak memikirkannya. Dia takut diludahi wajahnya setelah dipukuli, dan kemudian memanggil saudara iparnya di depan umum. Monyet, Peng Wanli dan Xiao Yao tiba-tiba melihat bahwa Chu Feng diam dan tidak menyemprot siapapun lagi. Kemudian,
Dia tersenyum dan sangat damai. Dia mengambil inisiatif untuk berjalan menuju Raja Dewa, yang merupakan penerus inti keluarga Li di 5 keluarga teratas di dunia. Raja Dewa juga terkenal di seluruh dunia. Dia telah menduduki peringkat di antara 10 Raja Dewa teratas di dunia sebelum mengubah daftar. Anda tahu, beberapa Raja Dewa dengan kualifikasi yang mendalam dan kultivasi bertahun-tahun telah meninggal secara tak terduga atau menjadi penguasa surgawi. Li Jiuxiao masih sangat muda sehingga dia dapat menduduki peringkat lebih tinggi. Ini adalah Raja Dewa yang kuat, dan semua pihak ingin memenangkannya. Raja Li, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Sungguh beruntung bertemu denganmu hari ini. Pujian Chu Feng cukup sopan, yang mengejutkan banyak orang di dekatnya. Bagaimana semprotan besar itu berubah? Bahkan Li Jiuxiao merasa tidak biasa. Dia baru saja mendengar bahwa Cao De menangkap siapa yang menggigit siapa. Ketika dia melihat Cao De datang, dia terkejut. Dia mengira orang gila Cao ini akan menyemprotnya untuk menarik perhatian. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan seorang biarawan emas kecil, jika dia disemprot di depan umum, wajahnya akan terlalu jelek. Dia tidak menyangka bahwa orang gila Cao ini akan memperlakukannya secara berbeda dan bersikap begitu sopan. Yah, kamu hebat. Kamu jauh lebih baik daripada generasi Jerman lainnya. Li Jiuxiao membuka mulutnya. Ini adalah kebenaran. Menurutnya, Cao De 10.000 kali lebih baik daripada Jidade. Setiap kali teringat pengalamannya di perbatasan, Li Jiuxiao ingin muntah darah. Itu adalah hal lama yang mengerikan, yang membuatnya marah. Dia sudah menyelidiki dan menemukan bahwa bocah lelaki yang basah kuyup di sekujur tubuhnya 9 tahun lalu adalah Jidade, yang sekarang dipukuli oleh orang-orang seperti keluarga Wang, sejarawan, dan klan Telinga Enam. Chu Feng tersenyum dan berkata, aku tidak tahu mengapa. Aku merasa sangat cocok ketika melihat Raja Li. Mungkin kita adalah orang yang sama. Jika Lao Gu ada di sini, dia akan memutar matanya dan berkata, apakah kamu tidak menyesal? Kamu mengenalku? Li Jiuxiao bertanya dengan samar. Tentu saja, Dewa Li tergila-gila. Tidak seorang pun di dunia ini yang tahu. Untuk mengejar Dewa Jikexuan, dia telah berada di medan perang dari gurun ke gurun selama lebih dari 10 tahun. Dia telah tergila-gila selama lebih dari 10 tahun. Dia memiliki perasaan yang dalam dan menggerakkan dunia. Dia tidak mendesah dan mengagumi siapapun yang tidak tergerak. Chu Feng membuka mulutnya dan datang, karena dia mengerti bahwa Li Jiuxiao telah mengejar Jiang Kexuan selama hampir 20 tahun. Wajah Li Jiuxiao sedikit kaku saat ini, dan pupil matanya mengerut untuk sementara waktu. Ini membuat Chu Feng merasa sangat berbahaya. Raja Dewa tertinggi dari kebangsaan Li seharusnya tidak terstimulasi. Apakah kamu ingin menyerangnya? Namun, Li Jiuxiao akhirnya menghela nafas, matanya merah dan berkata, aku tidak menyangka kamu mengenalku dengan baik. Kalau saja Kexuan tahu hatiku. Chu Feng tidak bisa berkata-kata. Ini benar-benar tergila-gila. Namun, itu sedikit terlalu kaku. Diperkirakan dia tidak bisa mengejar peri keluarga Ji. Chu Feng berkata, Saudara Li, kamu sangat berbakti, cepat atau lambat peri Ji akan tergerak dan akhirnya akan menerimamu. Sebagai orang luar, aku juga merasa kalian adalah pasangan yang sempurna. Sepasang orang yang luar biasa. Coba pikirkan, kalian sekarang adalah 10 Raja Dewa teratas. Apakah ada yang lebih cocok daripada kamu? Ini adalah pasangan yang sempurna. Ini cerita yang bagus. Saudara yang baik. Li Jiuxiao sedikit bersemangat. Dia meraih Chu Feng dan berkata, ayo minum. Chu Feng merasa bersalah. Apakah Raja Li, yang tahu kebenarannya, ingin membunuhnya? Begitu kebenaran terungkap, diperkirakan Li Jiuxiao akan menjadi gila dan mencarinya di seluruh dunia. Di tanah suci ini, Chu Feng berdenting gelas dengannya. Di dalam cangkir kristal bercahaya, anggur emas memiliki aroma yang kuat dan mekar ruiksia, yang membuat orang mabuk. Chu Feng secara alami tercerahkan sepanjang jalan, mengatakan bahwa selama dia bertahan, Li Jiuxiao pasti akan menahan kecantikannya, dan bahkan gadis batu itu akan tergerak dengan memukulnya. Saudara Cao, kamu dan aku seperti teman lama pada pandangan pertama. Dapat dilihat bahwa Li Jiuxiao sangat tertekan. Dia mengejar Ji Kexuan tanpa hasil. Oleh karena itu, dia masih menghadapi keluarga dan bergabung dengan kubu Yongzhu hanya untuk mendekati Ji Kexuan. Dia tidak bahagia dalam beberapa tahun terakhir. Mari kita cocok. Mari kita cari kesempatan untuk bersujud di masa depan. Jalan Chu Feng. Li Jiuxiao berkata, "Yah,
Itu nama yang sama dengan kebajikan, saudara, tetapi karaktermu jauh lebih tinggi daripada orang lain. Jika kultivasi saudara perempuanku tidak terlalu tinggi, dia telah lama menjadi tokoh teratas di Raja Dewa. Aku benar-benar ingin memperkenalkanmu. Dapat dilihat bahwa dia tidak bahagia dalam beberapa tahun terakhir, kalau tidak, dia tidak akan bertemu dengan seorang spekulan yang membicarakannya. Chu Feng segera menepuk dadanya, matanya bersinar dan berkata, Saudara Li, kamu harus percaya bahwa aku akan segera terbang ke langit. Aku paling suka wanita dengan kekuatan tinggi, karena aku berlatih terlalu cepat. Diperkirakan aku akan segera menjadi Raja Dewa. Di kejauhan, Monyet, Peng Wanli dan Xiao Yao semuanya sakit gigi. Bagaimana bajingan ini bisa mengenali pamannya di seluruh dunia? Sungguh memalukan. Adapun orang-orang di dekatnya, mereka tidak bisa berkata-kata. Apakah Cao De begitu cocok dengan Li Jiuxiao? Berani mengatakan kata-kata seperti itu. Aduh, adikku telah melemparkan dirinya ke Zanzu di selatan, yang berseberangan dengan kita. Jika kamu ingin melihatnya, kamu hanya bisa berada di medan perang. Sayang sekali, Li Jiuxiao menghela nafas. Tidak apa-apa, akan ada kesempatan di masa depan. Kata Chu Feng, mengetukkan gelas dengannya lagi dan berkata, minumlah. Tiba-tiba, wajah Li Jiuxiao menunjukkan warna yang aneh. Sosok yang anggun muncul di kejauhan. Itu adalah Naji Keksuan. Sebenarnya, dia datang lebih awal, tetapi dia berbicara dengan orang-orang di kejauhan. Pada saat ini, dia datang ke sini. Namun, ketika dia melihat Li Jiuxiao, dia secara alami berjalan ke sisi lain dan berbicara dengan seorang Raja Dewa wanita dari keluarga Tao, tenang dan percaya diri. Chu Feng melihat warna suram di wajah Li Jiuxiao dan segera merasa bahwa Raja Dewa yang begitu kuat terlalu pengecut dalam emosi. Dia tidak sekuat dia di tahun-tahun itu. Dia lebih kuat daripada dia sekarang di kelaparan perbatasan. Chu Feng memperkirakan bahwa itu sebagian besar karena dia selalu mengejar tahun-tahun ini, tetapi dia benar-benar frustrasi. Saudara Li, lihat aku, kamu tunggu di sini. Kata Chu Feng. Dia berlari ke Xiao Yao dan bertanya kepadanya, Hei, apakah kamu saudara perempuanmu, Raja Dewi dari keluarga Tao? Begitu Xiao Yao mendengar ini, garis hitam tiba-tiba muncul di wajahnya. Bajingan ini benar-benar tidak membicarakannya. Sekarang dia memikirkan Tianjiao wanita Tao mereka. Itu bukan saudara perempuanku. Jangan membuat masalah. Xiao Yao memperingatkannya. Oh, tidak, siapa dia? Chu Feng memperkirakan bahwa klan Tao terlalu kuat dan memiliki populasi besar di beberapa jalur utama, jadi ada orang yang lebih kuat dari jalur utama yang berbeda. Dia adalah bibi kecil dari keluarga yang sama yang tidak jauh dariku, tetapi tidak terlalu dekat. Xiao Yao memberitahuku. Oh, itu hebat. Chu Feng segera berteriak. Cao De, urat di dahi Xiao Yao muncul. Dia merasa bahwa bajingan itu terlalu buruk. Ketika dia mendengar bahwa itu adalah bibi kecilnya, dia bahkan lebih bersemangat dan langsung bergegas. Peng Wanli tidak bisa berkata-kata. Monyet itu melengkungkan api dan berkata, Xiao Yao, aku tidak tahan. Dia hanya ingin memanggil saudara ipar di sini. Setelah datang kepadamu, dia sebenarnya ingin menjadi paman kecilmu. Itu benar-benar kebohongan besar. Jika aku jadi kamu, aku akan bergegas bekerja dengannya. Keluar. Xiao Yao menariknya ke samping dan tidak ingin mendengarnya mengejek. Kemudian, yang membuat Xiao Yao tak tertahankan adalah Cao Degang berlari keluar dan kembali dan berkata, siapa nama bibi kecilmu? Menjauhlah dariku. Xiao Yao tidak memberitahunya, dan urat-urat wajahnya melonjak. Aku tahu bahwa bibinya cantik dan terkenal. Dia adalah salah satu wanita cantik teratas dalam daftar wanita cantik. Dia dapat digambarkan sebagai mutiara yang cemerlang dari keluarga Tao. Monyet itu langsung bergegas memberitahunya, namanya Xiao Xiyun. Nama yang bagus. Chu Feng berbalik dan pergi. Adapun Xiao Yuan, dia benar-benar ingin memukul orang. Dia mencengkeram kerah monyet itu, melotot padanya, ingin dia memukulnya bersamanya, dan berkata, Monyet, kamu juga punya saudara perempuan, kamu tunggu, aku harus melengkapi saudara perempuanmu dan Cao De. Tidak, saudara perempuanku mungkin bertunangan dengan pria yang mengerikan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani memprovokasi keluarga itu. Monyet itu bersalah. Tenanglah. Pergi sana, bibiku mungkin akan menikahi Xuan Sun si orang gila Wu. Beraninya kau menghancurkannya.
Xiao Yao menyesal bahwa itu adalah acara yang sangat rahasia dan tidak boleh diungkapkan. Apa, tidak jauh dari sana? Chu Feng berteriak aneh, lalu matanya berubah hijau dan berkata kepada Xiao Yuan, ingat, panggil aku paman kecilku nanti, dan pintu ini akan dikenali olehku. Namun, semua orang yang tergila-gila pada seni bela diri ditentang olehnya, dan mereka harus menjadi sasaran sampai akhir. Keluar, Xiao Yao memarahi dengan marah dan tidak tahan dengannya. Angin Cu datang dan melewati hutan prasasti, yang diukir dengan urat-urat aneh dan mengalir dengan kecemerlangan jalan raya, dekat dengan Jikexuan dan Xiao Xiyun. Justru karena hutan prasasti khusus inilah mereka dapat mengisolasi ruang terbuka, sehingga suara percakapan pribadi mereka tidak akan menyebar, sehingga semua orang dapat mendengarnya. Bagaimanapun, itu adalah acara besar. Untuk saling mengenal, ada ruang pribadi, Peri Ji, Peri Xiao, aku sopan. Lebih baik bertemu. Mereka lebih terkenal. Mereka benar-benar surga dan manusia di atas dunia manusia. Mereka tidak mewarnai kembang api manusia. Bagaimanapun, semua orang suka mendengar kata-kata yang baik. Chu Feng tersenyum dan mendekat, yang langsung mengejutkan kedua orang itu. Apakah kamu Cao Pamungkas yang menyemprot orang di mana-mana, mencari masalah di mana-mana dan mengatakan dia ingin memusnahkan area terlarang ke-11 di dunia? Xiao Xiyun bertanya, itu bukan kesan pertama yang baik bahwa dia pertama kali didefinisikan sebagai penyemprot besar dan kemudian mempertanyakan bahwa dia sedang membual. Chu Feng tiba-tiba tersipu dan membual di depan monyet, Jinlin, Jinli dan yang lainnya, tetapi terlalu lembut untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepada para dewa teratas di dunia. Bagaimanapun, dia baru saja berada di bidang emas. Aku punya ide ini. Akhirnya, Chu Feng berkata dengan terus terang. Kamu tidak ingin datang ke sini dan meludahi wajah kami, kan? Xiao Xiyun bertanya sambil tersenyum. Meskipun dia adalah Raja Dewa, dia tidak serius. Rambutnya yang ungu terlihat jelas, matanya pandai melihat, dan hidungnya sangat mancung. Dia cukup lincah dan bersemangat. Bahkan kata-kata seperti itu bisa keluar dengan mulut terbuka dan tidak peduli dengan identitasnya. Secara khusus, ada tahi lalat pasir merah lain di tengah alisnya, yang kecil tapi kristal, menambahkan pesona aneh padanya. Ini memang menakjubkan. Dari sudut pandang Chu Feng, yang berlari melalui dua lingkaran dan telah melihat semua jenis badai dan gelombang, atau terbiasa melihat keindahan dari semua kelompok etnis, saya juga mengagumi wanita ini sangat menakjubkan. Jikexuan juga tersenyum dan berkata, kami tidak mengganggu Anda. Kami tidak ingin mencari kesalahan dan menyentuh porselen. Dia tinggi dan cantik. Dia juga cantik yang menakjubkan, dan sikapnya sangat luar biasa. Dua orang berdiri bersama, seperti sepasang Jiyuhua, cukup menarik perhatian. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang memperhatikan. Tidak mungkin. Apakah aku orang seperti itu? Aku selalu berada di dunia dengan kebajikan dan akal sehat. Aku hanya mendengar banyak tentang dua peri itu. Aku di sini untuk berkunjung secara khusus. Selain itu, bisakah air liur disemprotkan tanpa pandang bulu? Sebenarnya, aku datang ke sini terutama untuk memuja saudara. Ji Xianzi, lihatlah saudara Li, dia memperlakukanmu. Chu Feng bang, makanan omong kosong, bintang-bintang ludah berceceran, tetapi juga tidak lupa menunjuk Li Jiuxiao di kejauhan. Jikexuan sedikit berkedut di sudut mulutnya. Anak laki-laki berbulu itu benar-benar memakan hati beruang dan keberanian macan tutul, dan berani membicarakan hal seperti itu. Di kejauhan, Li Jiuxiao sangat terharu. Cao De, yang baru saja bertemu, sangat menarik sehingga dia menonjol untuknya dan memberitahu Jikexuan apa yang telah dilakukan Li Jiuxiao dalam 10 tahun terakhir. Dia sangat pemberani. Sebenarnya, Chu Feng baru saja menyebutkan bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan Jikexuan, dan Li Jiuxiao tidak bermain. Menjadi terlalu aktif akan terlalu murah. Diperkirakan dia tidak memiliki posisi tinggi di hati Jikexuan dan sulit dikenali. Selain itu, Li Jiuxiao selalu ingin membunuh tubuh aslinya. Dia tidak perlu membelanya. Sekarang dia melakukannya secara tidak sengaja. Kamu di sini untuk mencari jodoh. Xiao Xiyun bertanya sambil tersenyum, apakah seorang anak laki-laki berbulu berani melakukannya? Dia menatap teman baiknya Jikexuan dan mendapati wajahnya sedikit hitam, jadi dia menyalahkannya. Bagaimana mungkin? Aku datang untuk peri Xiao. Xiao Yao yang memperkenalkanku, kata Chu Feng, menunjuk Xiao Yao di kejauhan. Hutan prasasti bersinar,
rune perintah mengisolasi gelombang suara, Del. Xiao Yao tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, tetapi dia tahu bahwa Cao De sama sekali tidak mengatakan hal yang baik. Dia segera melambaikan tangannya di sini dan melambaikan tangan kepada bibi kecilnya. Lihat, Xiao Yao memberi isyarat kepada kita. Dia terlalu aktif dan antusias. Dia mengatakan kepadaku bahwa orang gila Wu sama sekali tidak baik. Dia tidak ingin kau berkomunikasi dengan mereka secara pribadi. Raut wajah Xiao Xiyun sedikit berubah ketika mendengar ini. Apakah hal semacam ini bocor? Tidak ada yang tahu kecuali beberapa orang dari kelompok minoritas. Sepertinya Xiao Yao memang mengatakannya. Chu Feng sama sekali tidak menyadarinya dan berkata, menurutku keluarga Tao sangat kuat dan terkenal. Bahkan jika orang gila bela diri itu kuat, keluarga Tao tidak boleh menjual anak-anak dan wanita. Jika menyebar, itu terlalu buruk. Semua orang di dunia tahu bahwa orang gila Wu terkenal jahat. Mereka menghancurkan cara kuno mimpi dan membunuh orang benar dengan cara yang sama. Mereka tidak jelas dengan beberapa area terlarang dan terlahir sebagai penjahat. Raut, wajah Xiao Xiyun menjadi dingin setelah mendengar ini. Apakah dia benar-benar bisa berbicara omong kosong tentang hal semacam ini? Jika kata-kata Cao De menyebar, itu akan buruk bagi reputasi keluarga Tao. Xiao Xiyun tiba-tiba tampak bermartabat. Bagaimanapun, saran dari beberapa orang tua dalam keluarga tidak boleh langsung dilaksanakan. Ji Kexuan juga menunjukkan warna yang berbeda. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga Tao mungkin akan menikah dengan orang gila Wu. Xiao Xiyun segera memahami pikirannya dan segera berkata, jangan pikirkan itu. Jangan sebarkan apapun yang tidak ada. Kemudian dia dengan tegas memperingatkan Chu Feng dan berkata, Cao De, kamu tidak boleh bicara omong kosong. Ini semua adalah rumor. Jika aku mendengar rumor buruk, kamu tahu betapa serius akibatnya. Jangan khawatir, aku tidak percaya bahwa keluarga Tao akan menikahkan seorang wanita dengan orang gila Wu. Selain itu, aku akan segera dipromosikan ke kerajaan Tuhan, jadi jangan khawatir tentang keluarga Tao. Chu Feng melarikan diri. Apa maksudmu? Apa urusan kami mengangkatmu menjadi Raja Dewa? Xiao Xiyun segera mengerti artinya dan benar-benar ingin menamparnya. Ji Kexuan tersenyum. Sungguh menarik bahwa seorang biksu kecil yang begitu berani-berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada Raja Dewi. Bagaimanapun, Chu Feng merasa bahwa semua kekuatannya telah digunakan. Dia berharap keluarga Tao tidak akan menikahi orang gila Wu. Dia merasa bahwa akan lebih baik untuk melepaskan sedikit angin dan membiarkan keluarga Tao mengkhawatirkan reputasi mereka. Kapan? Sebuah lonceng berbunyi dan mengguncang tanah suci. Tidak jauh dari sana, sebuah altar pengorbanan berdiri, di mana pita-pita dan warna-warni, berbagai simbol tatanan muncul, dan samar-samar datanglah jalan dan suara itu. Rumput hijau yang mekar dengan cahaya mengalir di sana dan melepaskan napas jalan itu. Pemandangannya agak menakjubkan. Saat-saat terakhir pertemuan besar Rongdao akan segera tiba, dan pembagian rumput Rongdao akan segera dimulai. Rumput itu memiliki energi tinggi 1 meter, seperti pohon kecil. Cahaya hijau mekar dan terang secara keseluruhan. Itu jatuh seperti pita cahaya, dengan ribuan jalur untuk menutupi dirinya sendiri. Saat altar keluar, warnanya berubah lagi. Cahaya merah menyala, cahaya keemasan beriak, dan gas ungu mengepul. Untuk sementara waktu, ada pita warna-warni dan berbagai simbol, yang berubah menjadi tubuh virtual seperti burung abadi, Kirin, Rosevins, Raja Gurun Aneh, Del, dan menjadi jelas. Suara jalan menjadi semakin megah dan memekakkan telinga. Selain itu, dalam kebisingan, seluruh rumput tampaknya berubah menjadi buku Tao. Di sana, suara keluar, yang membuat orang ingin memahami Tao. Lihat, ini adalah tempat ajaib rumput Rongdao. Itu adalah pembawa Tao yang nyata. Itu membawa bagian dari jalan dan berisi rahasia asal-usul langit dan bumi. Menyerap sebagian darinya adalah untuk memahami rahasia seluruh yang, dan memahami aturan dan ketertiban. Monyet-monyet itu sangat bersemangat dan kuai menari. Chu Feng berkata, pergi, mari kita cari tempat yang bagus untuk mempersiapkan pencerahan dan penyerapan. Di sekeliling panggung tinggi, terdapat hamparan futon yang luas, sebagian di tanah, sebagian lagi tergantung di udara, mengelilingi rumput Rongdao. Hah, ketika Chu Feng duduk, sekelompok besar orang, seperti Chi Feng, Kunlong, Jin Lai, Yun Tuo, dan Jin Lin, muncul di sampingnya. Di antara mereka, ada
Beberapa ahli evolusi yang kuat yang dekat dengan mereka. Tentu saja, ada master tingkat dewa dan 2 atau 3 raja dewa. Sekelompok orang ini mengelilingi Chu Feng. Ini untuk menekan dan bersaing dengannya untuk mendapatkan saripati rumput Rongdao. Jika mereka semua bersaing dengannya, konsekuensinya akan buruk. Gila, pengganggu, teriak monyet itu. Pada saat ini, Li Jiuxiao datang dan meminta Chu Feng untuk bangun dan duduk di sebelahnya. Chu Feng tenang dan berkata, "Tidak apa-apa, Lao Li. Duduklah di samping dan lihat bagaimana aku menyapu dunia. Mereka yang berani mengelilingiku hanyalah ayam dan anjing lokal." Lao Li, wajah Li Jiuxiao berkedut dan merasa sangat muda. Adapun yang lain, mereka terlalu sombong. Di antara mereka, ada orang suci, biarawan refleksi, sosok dewa dan raja dewa. Mereka dihina dan dipermalukan oleh seorang biarawan emas kecil. "Ayo," kata Chu Feng dingin, "sombong apa? Beraninya semut-semut di level tubuh emas itu berteriak pada naga itu." Seseorang berteriak dan berjalan dengan langkah besar, menunjuk ke depan hidung Chu Feng. Chu Feng sederhana dan kasar dan berkata, "Jika kamu tidak menerimanya, duduklah." Siapa yang takut pada siapa? Keluarlah dari rasa takut. Untuk sesaat, seseorang ingin segera melakukannya. Bocah itu terlalu sombong. Bahkan jika mereka bermaksud menargetkan Cao De, mereka tidak dapat melihat sikapnya. Mereka memandang rendah wajah orang-orang di seluruh dunia, yang membuat mereka tidak senang. Pisau di tangan Kunlong berdenting dan keluar dari sarungnya. Cahaya putih dilelehkan oleh ki dari pisau itu. Itu berputar di sekelilingnya dan memotong kekosongan. Jinlin bahkan lebih malu dan marah, karena Chu Feng masih fokus mengklik namanya di sana. "Jinlin, apakah kamu tidak akan mengikutiku?" "Belum, siapa yang ingin mengikutimu?" Jinlin marah. Mereka mencoba mengepungnya dan menghancurkan kesempatannya. Dengan begitu banyak orang di sini, selama semua orang menjarahnya sedikit, dia tidak bisa menyerap rumput Rongdao. Kecuali jika ada senjata virtual yang mengejutkan di tubuhnya, yang jauh lebih banyak daripada yang lain, jika tidak, dia akan menyerang dewa dan raja dewa dan menekannya. Tentu saja, biasanya, tidak ada yang akan melakukan itu. Bagaimanapun, kita harus terganggu, yang akan memengaruhi kecepatan penyerapan dan pencerahan kita. Namun, Cao De adalah duri di mata mereka dan harus dicabut. "Baiklah, pelayanku, kalian semua duduk dan duduk di sebelahku." "Bagus, itu benar. Jangan menyebar terlalu jauh. Cepatlah." Chu Feng minum lagi. Isyarat ini, kata-kata seperti ini, benar-benar marah. Sekelompok orang ingin membunuh. Mereka mengepung dan datang. Mereka seharusnya melakukan ini, tetapi sekarang jika mereka benar-benar duduk, itu seperti mematuhi kata-kata Cao De dan mematuhi perintahnya. Naga berkepala 3 Yuntuo membuka mulutnya dan berkata dengan suara dingin, "Cao De, apa yang kau teriakkan? Ini adalah tempat untuk pencerahan. Jika kau tidak mau mengerti di sini, keluarlah. Lagi pula, kami duduk di tempat ini untuk menekanmu. Jika kami berbicara dengan jelas, apa yang dapat kau lakukan? Menggertakmu sampai mati." Kunlong berkata dengan marah, "Jangan bicara omong kosong. Hari ini aku tidak dapat menyerap pecahan jalan apapun. Dari mana kau berasal? Kembalilah. Tidak ada kesempatan. Bahan alami tidak memiliki kesempatan denganmu. Orang yang tidak dapat memegang pisau tidak dapat meledakkan apapun. Senang berada di sini. Jika aku membunuhmu di tanah, aku tidak akan memberimu kesempatan terakhir kali. Kau tidak tahu bagaimana cara berterima kasih. Itu benar-benar serigala bermata putih yang tidak dikenal. Aku tidak akan sopan di masa depan dan aku tidak akan pernah memberimu kesempatan lagi." Chu Feng mengejek di sini, lalu melihat ketiga naga Yuntuo dan yang lainnya, dan berkata, "Lihatlah keutamaanmu, ada tumor di sekitar kepalamu, bentuknya aneh, dan semuanya berumur pendek. Aku tidak peduli padamu." 3 naga Yuntuo ingin memotongnya hidup-hidup. "Apa itu tumor? Kepala di sebelah kepala utamanya juga kepala, oke. Selain dia, Chi Feng, Raja Dewa dari keluarga burung berkepala 9, juga tampak dingin dan menatap Chu Feng. Mereka yang tidak setuju datang. Tantangan Chu Feng, diam dan duduk. Pada saat ini, suara seorang lelaki tua terdengar dalam kegelapan. Daerah itu akhirnya sunyi, dan semua orang kembali dan duduk di futon. Monyet, Peng Wanli, Xiao Yao dan Mi Qing semuanya diberi isyarat oleh Chu Feng. "Jangan mendekatinya, pergi cukup jauh. Dia bisa menangani orang-orang itu sendiri." Bas, saat itu,
Rumput jalan yang mencair di altar bergetar. Kemudian, tudung transparan meledak. Chu Feng menghisap udara dingin. Dia tidak menemukannya sebelumnya. Ada topeng transparan untuk mencegah kebocoran napas rumput Rongdao. Sekarang benar-benar terbuka. Ledakan. Pada saat ini, semua orang merasakan napas jalan, yang membuat semua orang hampir menyerah. Mereka tidak dapat menahan diri untuk bersujud dan menyembah. Ini adalah rumput Rongdao. Karena suatu kecelakaan, rumput ini diturunkan oleh aturan jalan dan menjadi pembawa. Meskipun aturan jalan akhirnya berlalu, rumput ini juga meninggalkan terlalu banyak informasi dan terlalu banyak misteri. Sekarang, rumput ini mengalir dengan kecemerlangan yang tak berujung dan terbang keluar dari semua jenis makhluk yang terbentuk oleh tatanan. Tiba-tiba, terdengar raungan naga dan harimau. Itu adalah naga sungguhan dan harimau liar yang berbeda, bersaing untuk mendapatkan hegemoni dan mengaum. Kemudian, burung pipit mawar menari, dan burung abadi membubung tinggi dengan api yang tak berujung. Kirin putih ingin merobek langit dan Kunpeng melebarkan sayapnya untuk memotong langit berbintang. Ini adalah penglihatan dan aturan. Selain itu, ada simbol-simbol padat yang tak berujung, seperti kitab suci yang misterius, menunggu orang untuk mengerti. Setelah waktu yang singkat, semua roh muncul, terguncang di sini, dan para penindas akan mati lemas. Pada saat yang sama, di atas rumput Rongdao 9 daun, setiap daun juga mengandung 9 buah, yang sangat istimewa. Bunga itu mekar dalam berbagai warna dan berbunyi seperti lonceng kuning. Chu Feng tidak peduli. Sekarang dia duduk di sini, menatap rumput Rongdao, mengerahkan segenap tenaga untuk menjalankan metode pernapasan terinduksi, dan kemudian mendesak pelat penggiling kecil berwarna abu-abu di tubuhnya. Selain itu, ada pot batu, yang, seperti mustard, menjadi titik cahaya dan bersembunyi di celah pelat penggiling kecil berwarna abu-abu. Ini adalah kepercayaan diri Chu Feng. Ledakan. Dengan putaran batu giling abu-abu kecil, napas pada rumput jalur leleh di altar tiba-tiba melonjak seperti air pasang dan menghilang ke dalam tubuh Chu Feng. Ini membuat tubuhnya langsung bersinar. Pengalaman ini luar biasa. Itu adalah energi tingkat tinggi yang murni dan makna rune yang menakjubkan, yang diserap ke dalam tubuhnya dan diintegrasikan dan dipahami olehnya. Hentikan dia, kata Kunlong dingin. Sebenarnya, pada saat ini, semua orang mulai menyerap dengan gila-gilaan, sambil mencoba menekan Chu Feng dan mengganggu pemurnian dan penyerapannya terhadap esensi rumput Rongdao. Ini secara alami berdampak pada Chu Feng. Namun, dia tidak takut dan tenggelam dalam tubuhnya. Dia mengukir kata-kata di batu giling abu-abu kecil. Itu adalah sebaris karakter emas, yang diukir oleh keinginannya. Seperti dua kacang polong, prasasti pada cakram batu besar di jalan kota mati yang terang itu persis sama. Chu Feng menerobos sirkuit roda beberapa kali dan sangat terkesan di sana. Secara khusus, pelat penggiling batu yang menghancurkan mayat semua jiwa membuatnya segar dan tak terlupakan. Dia pernah melihat sebaris prasasti emas di sana. Selain itu, guci batu di tubuhnya pernah bersinar. Setelah dipaksa ke urutan tertentu, guci itu juga mengungkapkan simbol dan kata-kata itu, dan lebih banyak lagi, puluhan kali. Chu Feng merasa bahwa karakter lain berada jauh darinya dan tidak dapat digunakan, tetapi sebaris prasasti emas yang terlihat di pelat penggiling batu di jalan reinkarnasi sangat berguna baginya, dan itu paling cocok untuk diukir pada instrumen virtual. Efeknya luar biasa. Ketika Chu Feng mengukir sebaris karakter emas khusus itu, pelat penggiling kecil di tubuhnya tidak perlu didesak olehnya untuk berputar dan menghancurkan semuanya. Ledakan. Dalam sekejap, di atas daun rumput Rongdao di altar, buah-buahan terbang langsung, dan daun-daun itu hampir patah. Mereka terbang ke arahnya dan tidak memasuki tubuhnya. Efek ini sangat mengejutkan. Di depan para dewa dan di bawah mata Raja Dewa, mereka menjara dengan gila-gilaan dan mengabaikan mereka. Bagaimana mungkin? Yuntuo berteriak lebih dulu. Chu Feng menenangkan hatinya. Bagaimana mungkin itu tidak mungkin? Awalnya, Anda harus tahu lempengan batu di kota mati yang terang, karena ada sederet kata seperti itu, tetapi gila-gilaan menjara semua tubuh jiwa, menghancurkan dan menguraikan semuanya, bahkan jiwa harus diformat untuk menghapus semua jejak kehidupan sebelumnya. Sekarang, dia hanya mencoba tiga naga, Yuntuo, Jin Li, dan Kunlong, tampak kaku dan pupil mereka mencari dengan cepat. Apa yang mereka lihat? Bergandengan tangan untuk menghalangi Cao De dan mencegahnya menyerap rumput Rongdao. Hasilnya, dia tidak terpengaruh, dan dia begitu gila,
hampir seperti predator yang menyerap. Itu rumput Rongdao, pembawa nyata dari Avenue. Energi aslinya mengalir di bawah sinar matahari dan pecahan-pecahan jalan saling terkait, menunjukkan tubuh virtual yang halus. Seluruh rumput bersinar dan berwarna-warni, disertai dengan guntur yang mengerikan, dan suara jalan itu memekakkan telinga. Pemandangan dan penglihatan seperti ini membuat semua orang gemetar. Sambil beresonansi dengannya, itu juga melahirkan semacam rasa takut dan kagum. Rumput Rongdao pernah dimiliki oleh jalan. Bahkan jika dipisahkan sekarang, itu mengerikan. Itu memiliki otoritas yang tidak dapat dijelaskan dan membuat orang gemetar. Namun, Cao De begitu ganas sehingga dia baru saja mulai mengambil esensi rumput. Banyak orang merasa kakinya lemah. Menghadapi rumput Rongdao seperti menghadapi pemisahan jalan. Tubuh mereka gemetar, tetapi dia tidak terpengaruh dan tidak takut. Dia sedang menjarah. Hentikan dia. Mereka berbisik diam-diam dan memutuskan untuk bekerja sama menghancurkan pemahaman lancar Cao De tentang jalan raya. Pada saat ini, Chu Feng sangat nyaman, hangat di sekujur tubuhnya, dan sederet karakter emas pada pelat penggiling kecil di tubuhnya bersinar, menyerap energi khusus dari dunia luar seperti lautan yang berisi ratusan sungai. Bahkan rantai dewa tatanan dari rumput Rongdao, setelah memasuki tubuhnya, tidak dapat menekannya. Sebaliknya, rantai itu tidak memasuki pelat penggiling kecil berwarna abu-abu, menghancurkan dan memadamkan satu simbol sumber demi satu. Itu adalah tonik yang hebat baginya. Seluruh tubuhnya bersinar, seolah-olah diselimuti hari yang cerah. Seluruh tubuhnya hangat, dan ratusan juta sinar mengalir terus-menerus, yang membuat aktivitas tubuhnya melonjak. Pada tahap ini, gangguan eksternal tidak efektif baginya. Chu Feng ingin meraung ke langit. Seluruh tubuhnya terlalu nyaman. Itu seperti kembali ke rahim ibu surga dan bumi dan dipelihara oleh jalan raya. Itu terlalu baik untuknya. Pada saat ini, jika seseorang dapat melihat melalui daging dan darahnya, dia dapat menemukan bahwa sel-selnya sedang mengalami diferensiasi yang hebat dan kemudian reorganisasi, dan sedang mengalami transformasi yang menakjubkan. Tubuh Chu Feng telah mengeluarkan beberapa lendir. Metabolismenya terlalu cepat. Dia telah memurnikan beberapa kotoran dan bahkan secara langsung melepaskan lapisan kulit lama. Pada saat ini, esensi rumput Rongdao yang diserapnya adalah rantai kecil keteraturan, yang menghilang ke dalam daging dan darahnya dan menyatu dengannya. Manfaat seperti itu tidak terbayangkan. Chu Feng merasa bahwa daging dan darahnya sendiri sedang berubah. Dapat dilihat bahwa dia berubah dengan cepat. Ketika dia melihat ke dalam, dia menemukan bahwa aktivitas fisik yang tinggi itu menakutkan, jauh lebih dari biasanya, yang merupakan evolusi yang paling sederhana dan primitif. Alih-alih menggunakan serbuk sari dan buah-buahan yang berbeda, dia membuka jalan transisi dari sumber tertentu. Dalam momen seperti itu, dagingnya menjadi jauh lebih kuat dan fisiknya jauh lebih tinggi. Jika dia pergi bertarung secara fisik lagi, dia percaya bahwa otot-ototnya akan melampaui senjata sihir dan sebagainya. Mengangkat tangannya dapat menghancurkan ban pedang, tungku dewa, dan baoding yang dapat diperbaiki orang lain. Tentu saja, ini juga relatif. Tidak mungkin untuk memecahkan senjata tingkat Raja Dewa dengan tangan kosong sekarang. Kunlong, Jin Lai, dan Yuntuo memiliki mata yang lurus. Mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat menghentikannya. Chu Feng menyerap esensi rumput Rongdao. Seluruh proses itu seperti surga. Tampaknya ada saluran tak terlihat di antara mereka. Hentikan dia, jangan pernah memberinya kesempatan, biarkan dia tetap di tahap tubuh emas, jangan beri dia kesempatan untuk tumbuh dewasa, dan jangan biarkan dia bangkit di sini. Ini adalah pikiran mereka. Mereka berbicara dengan kekuatan spiritual mereka. Masing-masing jahat, menunjukkan warna dingin, dan melakukan yang terbaik untuk menghalangi esensi. Di dekatnya, ada hutan bunga persik, pohon-pohon tua yang kuat, seperti naga tua satu demi satu, pulih dari masa prasejarah, mereproduksi vitalitas, mengirimkan kuncup hijau, bunga-bunga jarang yang mekar, dan mengaduk esensi dan energi. Di tengah hutan persik, platform pengorbanan melelehkan cahaya dakau, terus-menerus meluapkan 4 rantai tatanan dewa. Di tempat yang sakral seperti itu, tetapi disertai dengan ki yang membunuh, Kunlong, Yuntuo dan yang lainnya terus mengganggu Chu Feng, mencegahnya memahami Tao dan mencegahnya memperoleh peluang besar. Menjadi kaya seperti membunuh orang tua. Di bidang praktisi, menghalangi terobosan orang dan menekan evolusi orang bahkan lebih serius, karena itu sama saja dengan membunuh kehidupan mereka, yang sangat kejam.
Ini jelas merupakan balas dendam yang besar. Tidak akan pernah mati. Sekarang Kunlong, Yuntuo dan yang lainnya melakukan ini. Mereka ingin mencekik masa depan Chu Feng, menghalangi jalan evolusinya dan mengganggunya. Pupil mata Chu Feng mengerut. Dia merasakan segala macam permusuhan dari dunia luar dan marah dalam hatinya. Namun, dia segera merasa lega lagi, karena prosesnya masih berlangsung, dan pemblokiran orang-orang itu tidak valid. Yang paling mengejutkan orang-orang itu adalah bahwa mereka dirampok dalam proses menyerap rumput Rongdao. Ketika beberapa fragmen tatanan terbang ke arah mereka, mereka diserap dan dibawa pergi secara paksa oleh cahaya rune emas aneh yang dipancarkan oleh Cao De. Ini, Yuntuo terkejut. Dia adalah dewa. Dia adalah naga berkepala 3 yang kuat. Dia dikenal sebagai evolusionis yang tidak dapat bertemu lawannya di dewa. Akibatnya, dia dirampok pada kesempatan ini. Dia mencoba menghentikan Cao De dan mengambil kesempatannya, tetapi sekarang konsekuensi bencana seperti itu telah terjadi. Pengekangannya terhadap Cao De tidak hanya gagal mencapai efek yang diinginkan, tetapi juga memberinya kesempatan yang pantas, dan gumpalan materi alami lolos. Ah! Jin Lin juga berseru. Rambut emasnya yang panjang menari-nari. Wajahnya yang cantik dan seputih salju penuh dengan keterkejutan, dan kesempatannya dirampas. Awalnya, dia tidak berpartisipasi, karena dia merasa bahwa saudara laki-lakinya, Kunlong dan yang kuat dari klan berkepala 9 ada di sini, dan dia tidak perlu mengepung Cao De sama sekali. Dia menyerap esensi rumput Rongdao dengan tenang. Akibatnya, dia terbang ke Dao Ze-nya yang cemerlang. Jejak rune asli menghilang ke dalam daging dan darah Cao De. Dia terkejut, marah, dan cemas. Dalam situasi persaingan yang kejam ini, kekalahannya berarti orang lain mendapat tambahan. Satu perubahan demi satu, terutama ketika pria itu masih benar, yang membuatnya pucat, dan kemudian memerah lagi. Itu terlalu tidak mau. Sekelompok orang gelisah. Mereka ingin membunuh ruang pertumbuhan Cao De. Sekarang mereka menemukan bahwa jika mereka tidak dapat menghentikannya, apakah mereka harus membantunya? Setidaknya beberapa zat alami mereka dipotong oleh Cao De dan dirampok oleh Seng Seng. Pada saat ini, hati Chu Feng rileks, matanya terbuka dan tertutup, dan sinar cahaya khusus muncul di pupil emasnya. Dapat dikatakan bahwa matanya seperti listrik, dan aktivitas daging dan darahnya sendiri masih meningkat. Kekuatannya meningkat dan dapat diukur dengan angka. Kekuatan fisiknya meningkat sebagian besar, lebih dari 2 kali lipat, dan mencapai tubuh emas tak terkalahkan yang legendaris. Yang disebut tubuh emas tak terkalahkan adalah untuk mencapai tubuh paling padat di level ini, bukan daging dan darah yang buruk. Sekarang semua sel di Chu Feng memiliki aktivitas yang kuat dan membuat lompatan besar. Di luar tubuhnya, jin Xia mekar dan tubuhnya menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Itu seperti pengecoran emas, seperti kebangkitan, suci, dari era kuno itu. Dia bisa merasakan bahwa dia semakin kuat. Chu Feng yakin bahwa selama dia mau, dia bisa menyingkirkan tubuh emas dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sudah waktunya untuk menerobos. Dia berbicara dengan lembut, tetapi dia juga sangat berhati-hati. Dia masih memeriksa dirinya sendiri. Dia ingin mencapai tubuh yang benar-benar tanpa cacat dan tubuh yang tak terkalahkan sebelum berbaris. Dibandingkan dengan legenda yang tercatat dalam surat guru Sihu Tianzun, dia menegaskan jalan terkuat. Hari ini, dia tidak hanya akan menempuh jalan terkuat, tetapi juga melangkah lebih jauh. Pada saat yang sama, dia tidak hanya sekadar melampaui medan tubuh emas hari ini. Dia juga ingin melangkah lebih tinggi. Dagingnya berwarna emas dan darahnya murni. Sekarang dia sangat kuat. Chu Feng tenang dan damai di dalam hatinya, dan jiwanya semakin penuh. Menatap dengan saksama, dia bahkan mengubah energi spiritualnya menjadi emas, hampir cair, dan kekuatan spiritualnya sangat kuat. Kenapa? Seseorang berbisik. Pada saat ini, belum lagi Jin Lin, Yuntuo, Kunlong dan yang lainnya, Raja Dewa dari keluarga burung berkepala 9 terkejut. Sebenarnya, semua orang terkejut, bahkan monyet dan Miking tercengang, karena semua orang terkejut ketika menghadapi rumput Rongdao, seperti menghadapi dewa. Hati mereka gelisah dan kagum, tetapi mengapa Cao De tidak mengalami hal ini? Dia tampak damai dan menunjukkan senyum puas. Pada saat ini, tubuh Chu Feng sangat indah, dan kemudian dagingnya mengeluarkan semburan aroma, yang mengejutkan. Tubuh emas pamungkas, perwujudan sejati dari penyucian tubuh jasmani. Bisik seseorang.
Meskipun mereka semua berbicara tentang tubuh fisik dari tubuh emas pamungkas dan bagaimana melakukannya, tubuh emas pamungkas yang dilihat oleh semua evolusioner dilebih-lebihkan. Apa yang biasanya kita katakan tentang keharuman daging dan transendensi semuanya terbentuk oleh resonansi faktor-faktor lain, bukan yang pamungkas dalam arti sebenarnya. Di dunia yang cerah ini, Tao itu sempurna. Makhluk yang benar-benar sampai pada langkah ini dengan daging dan darah mereka sendiri sudah langka sejak zaman kuno. Sekarang Cao De benar-benar melakukannya. Alih-alih mengasapi tubuh dengan ramuan khusus, ia berlatih dengan rune ketertiban untuk meningkatkan daging dan darah. Bagaimana mungkin dia tidak takut mencairkan rumput dan menyerap esensi seperti ini? Jin Lai menolak. Sebenarnya, Kunlong dan Yuntuo bahkan lebih marah dan ingin menghentikan Cao De. Sekarang tampaknya mereka menjadi semakin sukses. Tidak takut mencairkan rumput jalan, Del. Jika itu adalah pembawa nyata yang menghadap jalan raya, ini bukan tidak mungkin. Ada suara tua dalam kegelapan. Kedengarannya di sini. Anda tidak perlu memikirkannya. Itu adalah dewa yang membuka mulutnya. Dia menjaga stabilitas di sini. Apa yang terjadi? Belum lagi Jin Lin, Yuntuo dan yang lainnya, tetapi Monyet dan Xiao Xiyun ingin tahu mengapa. Hati Chu Feng dingin. Apakah lelaki tua itu melihat sesuatu? Tetapi dia tahu bahwa dia mampu melakukannya tanpa takut akan ancaman melelehkan rumput, karena piring gerindra abu-abu kecilnya sangat berbeda dan diukir dengan sederet karakter emas. Hanya dengan membiarkan diri sendiri memiliki hati yang paling murni, menjadi baik, penuh kasih sayang dan seksual, kita dapat menjadi tidak takut terhadap pembawa jalan yang nyata dan dapat tinggal di sini. Meskipun suara Lao Tianzun lemah dan tubuhnya membusuk, kata-katanya masih mengejutkan sekelompok orang di sini. Cao De memiliki hati yang murni dan baik. Saat ini, belum lagi para korban seperti Jin Lin dan Kunlong, tetapi Monyet, Peng Wanli dan Xiao Yao semuanya berpikir bahwa itu terlalu istimewa. Konyol, Cao De Chunsan, sekelompok orang ingin mengutuk. Namun, Chu Feng tersenyum, seperti bunga dan tulang yang mekar di hadapan cahaya pagi. Itu benar-benar cemerlang dan segar. Siapa yang berani mengatakan yang paling banyak di dunia? Hanya aku, Cao De, yang paling murni dan paling murni. Dia berkata tanpa tersipu atau melompat. Silakan dan tulis sebanyak yang kamu bisa.